Incang-incang ke ladang ngetau padi, bukan paras nak dipandang, dengan rakyat mesti peduli. Incang-incang ngambek poron, poron bakal tikar. Ayeuna poron, pemimpinnya payo lestarikan. Incang-incang hari beli dok, yang dapat cuma seluang. Buat pesan ke pemimpin kita, janji-janji jangan dibuang. Di hamparan yang luas, leluhur menitipkan kerukunan, ogan kumbring ilir. Tanah yang ditinggali berbagai suku menjadi satu dalam damai, dengan menjaga kebinekaan bersama, menjaga tanah dan kebudayaan.
dengan kesadaran menerima dan menyambut pendatang dan sama-sama hidup dalam satu payung, bergandengan tangan melestarikan budaya dan membangun Ogan Komering Ilir. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, ra bakal lontor tresno. Tak coba ngaleke jenengmu saka hatiku, sak tenan areng ngapusi si tresno siramu. Pepujaning ati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki. Kowe banjani janji jane sehidup senang-nanging no bukti. Kowe medhot tresnoku demi wedok aliyo. You wis ora apa-apa, insyaallah aku iso
Hey! Woo! Aku kalah kelip bintang jauh di sana. Sayangku dengan melodi cinta yang menggema, dirasa kembali gelora jiwa budaku. Karena itu sentuh alunan lagu semeru kopi. Suara yang dahulu pernah membara, menghangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Let's go. Hey, hey. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Semua orang memiliki hak suara yang sama. Bagaimanapun keadaannya, siapapun memiliki hak dan kesempatan untuk memilih. KPU Provinsi Sumatera Selatan memastikan TPS akses untuk yang berkebutuhan. Untuk pemilih khusus tunanetra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Apabila perlu didampingi, petugas kami siap melayani. Mari kita tunaikan hak kita bersama, karena setiap suara sangat berharga. Gunakan hak suara Anda pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Sibuknya doi, lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar pemilih tetap buat pemilihan KG. Iya, cara mana caranya ngeceknya? Aku juga ngecek. Mudahlah itu, kau buka by websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus kau masukin nik sesuai KTP, kau masukin nomor WhatsApp, AG ada kode OTP-nya. Oh, jadi kita pacak tahu ya kita terdaftar di TPS mana? Iya, kalaupun yang kau udah terdaftar, kau langsung hubungi KPU Sumsel. Jadi yang kau pacak langsung diurus. Nah, lado nama aku. Lah pacak nyoblos aku ya.
Padek Nian, biar kita pacet nyoblos bareng ya. Abis nyoblos kita lanjut ngopi. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Kamu kapan balik? 27 November aku bakal balik kok sayang. Cowok cepet banget baliknya. Pasti dia nggak bisa jauh-jauh dari aku. Kan aku ke TPS, mau pilih gubernur sama wakil gubernur kita. Jangan lupa, tanggal 27 November, gunakan hak pilihmu di pemilihan 2024. Satu suara kita sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Kan untuk masa depan kita berdua juga. Iya sayang, aku tunggu suara kamu 27 November ya. Di tanah Sumatera Selatan yang kaya akan budaya dan sejarah, kita tidak boleh bimbang untuk memilih hal-hal yang sederhana. Kita tidak boleh acuh terhadap hal-hal kecil yang berdampak besar. Setiap orang tentu ingin menentukan pilihan yang terbaik. Pemimpin yang dipilih akan membentuk harapan dan masa depan. 3 pasangan terbaik Sumatera Selatan telah maju, membawa visi besar untuk kita renungkan dengan hati yang teduh. Pemilihan bukanlah medan perseteruan, tapi panggung persatuan. Setiap pilihan adalah masa depan yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kita tetap bersama dalam persaudaraan. Ay sibuknya doi, lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar pemilih tetap buat pemilihan Nah KG. iya, mana caranya ngeceknya? Aku juga nak ngecek. Ay mudahlah itu, kau buka bayi websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus kau masukin nik sesuai KTP, kau masukin nomor WhatsApp, AG ada kode OTP-nya. Oh, jadi kita pacak tahu ya kita terdaftar di TPS mana? Iya, kalaupun yang kau udah terdaftar, kau langsung hubungi KPU Sumsel. Jadi yang kau pacak langsung diurus. Nah, lado nama aku. Lah pacak nyoblos aku ya. Padek Nian, biar kita pacak nyoblos bareng ya. Abis nyoblos kita lanjut ngopi. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Kamu kapan balik? 27 November aku bakal balik kok sayang. Cowok cepet banget baliknya. Pasti dia nggak bisa jauh-jauh dari aku. Kan aku ke TPS, mau pilih gubernur sama wakil gubernur kita. Jangan lupa, tanggal 27 November, gunakan hak pilihmu di pemilihan 2024. Satu suara kita sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Kan untuk masa depan kita berdua juga. Iya sayang, aku tunggu suara kamu 27 November ya. Di tanah Sumatera Selatan yang kaya akan budaya dan sejarah, kita tidak boleh bimbang untuk memilih hal-hal yang sederhana. Kita tidak boleh acuh terhadap hal-hal kecil yang berdampak besar. Setiap orang tentu ingin menentukan pilihan yang terbaik. Pemimpin yang dipilih akan membentuk harapan dan masa depan. 3 pasangan terbaik Sumatera Selatan telah maju, membawa visi besar untuk kita renungkan dengan hati yang teduh. Pemilihan bukanlah medan perseteruan, tapi panggung persatuan. Setiap pilihan adalah masa depan yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kita tetap bersama dalam persaudaraan. Semua orang Dari Grand Ballroom Novotel Palembang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir mempersembahkan debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Kami ucapkan selamat datang kepada para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Dan kita sambut pembawa acara malam hari ini,
ASI Euphoria Imanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saya ingin mendengar semangatnya malam hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, seluruh masyarakat Kabupaten Ogan, Komering Ilir, selamat malam. Dan juga saya ingin menyapa yang telah hadir pada malam hari ini, yang terhormat anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Prahara Andri Kusuma. Selamat malam Bapak, ini Divisi Perencanaan dan Informasi. Mohon izin. Yang kami hormati, Ketua DPRD Ogan Komering Ilir, Bapak Farid Hadi Sasongko AMDGZ. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati Kapolres Ogan Komering Ilir, AKBP Hendrawan Susanto SH.SIK. Selamat malam. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Bapak Henry Hanafi SH.MH. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati Dandim 0402, Letkol Infantri Yontri Bakti SH.MH. Selamat malam. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Bapak Guntoro Eka Sekti SH.MH. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati seluruh Kepala OPD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Bapak Muhammad Irsan SE beserta para anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat malam. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir Bapak Romi Maradona SHI MSI beserta para anggota dan sekretaris Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1 Bapak Muhammad Jafar Shodik dan Bapak Abdi Yanto SH.MH. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2 Bapak Haji Muhendi Mahzareki SMSI dan Bapak Supriyanto. Baik, terima kasih. Yang kami hormati para ketua partai politik pengusung dan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. Yang kami hormati orang-orang hebat di depan saya, tim perumus dan para panelis. Selamat malam Bapak dan Ibu. Debat publik kedua Kabupaten Ogan Komering Ilir. Serta saya tidak akan lupa seluruh hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Seluruh pemirsa yang sedang menonton dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat datang di acara debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada malam hari ini dan bentuk cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
jingle Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kita sukseskan pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Rabu 27 November 2024. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, agar acara yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dan kelancaran sampai akhir. Untuk itu Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita awali acara hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Habib Hasan Syahab. Kepada Habib Hasan Syahab kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hening sejenak, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya acara debat pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, kesuksesan dan kelancaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga pemilihan umum, baik gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan juga wakil wali kota, bupati dan juga wakil bupati berjalan dengan aman, sejahtera dan penuh dengan keadilan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil. Sahil alaina kulla asir bijahil bashirin nadhir.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan dengan penuh rasa kasih sayang dan rahmat-Mu. Allah la tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, dan jadikanlah perpisahan kami setelah acara ini penuh dengan penjagaan dan perlindungan dari-Mu. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rabbana, tidaklah kami keluar daripada majlis ini melainkan dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Wala hamman illa farajtah, dan tidaklah daripada kesumpakan dan kesulitan kami kecuali Engkau beri jalan dan solusinya. Wala maridan illa syafaitah, dan tidaklah di antara kami ada yang sakit kecuali Engkau sembuhkan sakitnya. Wala dainan illa qadaitah, dan tidaklah di antara kami yang memiliki hutang kecuali Engkau beri jalan dan solusi untuk melunasi daripada hutang-hutang kami. Wala hajatan min hawaijid dunya hiya lakar ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yasartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Dan tidaklah di antara kami yang memiliki hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, melainkan Engkau mudahkan dan kabulkan semua doa-doa kami. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib Hasan Syahab atas pembacaan doa pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepada yang kami hormati, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah Bapak Muhammad Irsan SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dalam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan yang mulia Bapak Habib Hasan, yang kami hormati anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Bapak Prahada Andri Kusuma. Selamat malam Pak, selamat datang. Terima kasih berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu panelis, Ibu Dr. Siti Sarah Deas, FEM Biomed, Ibu Dr. Evada Dewata SE, MSI AK, CA, CMA, CRV, Bapak John Heri SHI, MH, CLA, Bapak Dr. Muhammad Sawaludin MA, CRV, Bapak Dr. Derian Saputra Jaya, SP, MSI,
Juga yang kami hormati bapak-bapak tim perumus, yaitu Bapak dari Siswadi SIP MSI, Bapak Dr. M. Husni Tamrin MSI, Bapak Dr. Muhammad Sadiis SHI MH, Bapak Dr. Penny Cahaya Aswari MM MBA AKCA, Bapak Dr. Raniasa Putra SIP MSI, Bapak Dr. Eko Kusnadi SOS MSI, yang kami hormati juga Bapak PJ Bupati Ogan Komering Ilir, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kaban Kespangpol Bapak Irawan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Bapak Farid Hadi Sasongko AMD GZ. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir Bapak AKBP Hendrawan Susanto SIK. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Bapak Henry Hanapi SHMH. Yang kami hormati Dandim 0402 Oki Bapak Letkol Infantri Yontri Bakti SHMH atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir Bapak Guntoro Eka Sekti SHMH atau yang mewakili. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Bapak Muhammad Rapli MS SOS MM atau yang mewakili. Para ketua KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan yang berkenan dan berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan kami Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir Bapak Romi Maradona SI MSI beserta para anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Muhammad Kaprawi, Bapak Didi Masda Rianri, Bapak Oki Mabruri, dan Bapak Sahrin beserta anggota. Rekan-rekan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sekretariat dan pejabat manajerial di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang kami hormati rekan-rekan pers, media, pewarta se-Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta yang paling kita nantikan, pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ilir nomor urut 1, Bapak Muhammad Jafar Sodik dan Bapak Abdianto Esa MH. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ilir nomor urut 2, Bapak Muhendi Mazaraki SE MSI dan Bapak Suprianto. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahman-Nya pada malam hari ini. Kita bisa hadir dalam acara debat publik yang kedua, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir tahun 2024, yang insya Allah kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya sejak dulu hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, juga para pemirsa di rumah, bahwa debat publik yang kedua ini adalah debat publik yang terakhir untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ilir, di mana
Debat pertama kita telah laksanakan beberapa minggu yang lalu dan alhamdulillah secara keseluruhan bisa dikatakan lancar, baik itu segi keamanan maupun segi pelaksanaan, dan alhamdulillah. Maka itu kita mempunyai keyakinan bahwa debat kedua ini akan kita laksanakan dengan harapan yang sama. Tentu yang paling dinantikan adalah penajaman visi misi program kerja dari kedua pasangan, dan diharapkan bagi masyarakat khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tidak bisa menyaksikan langsung acara ini, diharapkan agar bisa menyaksikan melalui siaran langsung ataupun media-media lain yang bisa diketahui sebetulnya siapa pasangan calon yang akan tepat untuk menjadi pemimpin OKI. Tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, debat ini merupakan suatu sosialisasi kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana kita tahu dan sadar Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan 327 desa, 18 kecamatan dengan luas wilayah yang sulit untuk dijangkau. Jadi rasanya tidak mungkin untuk kedua pasangan calon ini menggapai setiap desa-desa yang akan dikunjungi sebagai kampanye menunjukkan profil ataupun visi dan misi masing-masing. Juga sebaliknya, kita juga mengharapkan bagi pihak masyarakat agar bisa mengetahui apa sih yang disampaikan oleh kedua calon itu. Jadi jangan cuma mendengar kita dari orang ke orang. Mereka pun tidak bisa menyaksikan langsung seperti ini. Karena sekalipun kedua calon ini tentu mempunyai pendukung yang militan dan mereka pun ingin menyaksikan walaupun tidak mengenal. Inilah tepat pada waktunya. Jadi diharapkan juga para teman-teman media agar menyiarkan, memberitakan supaya masyarakat betul-betul bisa tahu, bisa memilih siapa yang menjadi pemilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jadi kita harapkan agar masyarakat itu menjadi pemilih yang cerdas, berdasarkan analisa, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan apa yang telah disaksikan di dalam debat ini nanti. Itu pada intinya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, di mana kita tahu bahwa tidak seluruh debat ini menjadi sesuatu yang betul-betul membuat hati masyarakat menjadi luluh ataupun langsung tergerak. Karena kita tahu pemilih itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya emosional. Ya mohon maaf, kita tidak bisa memungkiri bahwa umpama ada politik uang, ada tim sukses yang mengajak oleh karena nggak enak. Artinya di sini pemilih itu sudah nggak rasional lagi. Dengan adanya debat ini kita harapkan semua itu dikikis oleh karena memang masyarakat benar-benar mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, secara eksplisit kegiatan kampanye juga merupakan wujud pelaksanaan untuk mensosialisasikan diri pasangan calon, visi dan misi dan program kerja yang akan mewujudkan bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi artinya bagaimana caranya kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, karena kita masyarakat di daerah itu rata-rata cuek. Ngapain gua capek-capek milih datang ke situ? Biarin aja, ntar juga kita masih tetap nyadap karet dan sebagainya. Nah disinilah dengan penyampaian penajaman visi misi yang nanti disampaikan oleh pasangan calon dengan harapan agar masyarakat itu benar-benar tergerak untuk memilih, sehingga ketika masyarakat banyak menunjukkan pilihan hatinya, maka partisipasi masyarakat itu akan meningkat, sehingga betul-betul diharapkan mendapatkan pemimpin OKI ini yang pemimpin berkualitas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin singkat saja oleh karena sudah malam tentunya. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada
pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kejari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dandim 0402 Kabupaten Ogan Komering Ilir, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, sahabat-sahabat Ogan Komering Ilir, PPK, PPS, Pantali dan KPPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta seluruh elemen yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini. Kami berharap agar pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 27 November nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, jujur, adil, langsung. Sehingga kami juga mengharapkan kepada kedua pasangan calon nanti agar bisa mengendalikan masanya masing-masing, karena siapapun nanti yang akan menjadi bupati adalah bupati kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebagai manusia biasa mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf dalam pengucapan atau penyebutan nama, atau mungkin nanti ada hadirin yang tidak dapat saya sebutkan karena tidak terlihat di sini. Juga kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat. Bapak Ibu pemirsa PAL TV, kita akan menyaksikan bersama-sama penyerahan hasil rumusan debat. Untuk itu kami mengundang Bapak Dery Siswadi SIP MSI. Mohon izin selaku Ketua Tim Perumus untuk menyerahkan hasil rumusan debat kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik, mohon izin dipersilakan untuk rekan-rekan media untuk mengabadikan momen kita pada malam hari ini. Udah nyala. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Irsan SE dan juga Bapak Dery Siswadi SIP MSI. Tentunya banyak pesan dari Bapak Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mewujudkan Pilkada Damai 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, ini yang kita tunggu. Kita akan langsung memulai debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Untuk itu langsung saja saya akan mengundang moderator kita yang luar biasa untuk memimpin debat pada malam hari ini. Inilah Tisa Noveni. Saya mau buka dengan sebuah pantun terlebih dahulu. Boleh ya Bapak dan Ibu semua yang ada di sini? Boleh. Pindang patin dimasak pakai nanas. Cakep. Minumnya pakai jus melon. Cakep. Saatnya kita simak gagasan bernas dari masing-masing pasangan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lemes nih kalau assalamualaikum. Gak boleh lemes Pak, walaupun sudah malam, assalamualaikum itu sebuah doa, jadi harus dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Tisa Noveni dipercaya untuk memandu debat kita pada malam hari ini, yaitu debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Sebagai informasi, tentunya acara ini terselenggara dari KPU Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir, bekerjasama dengan PAL TV yang tentu saja mematuhi etika penyiaran. Selain itu juga acara ini dapat didengar di Radio Kayu Agung FM dan juga dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming dari Facebook dan juga YouTube KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baiklah, langsung saja kita mulai debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Hadirin sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah, perlu saya informasikan sebelum kita memulai acara ini dari awal sampai dengan akhir nanti, acara debat pada malam hari ini dibagi ke dalam beberapa segmentasi. Di mana segmen pertama kita akan menyimak visi dan misi yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Kemudian di segmen kedua merupakan segmen pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis. Kemudian di segmen ketiga merupakan segmen adu gagasan melalui sesi tanya jawab antara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon nomor urut 2. Dan nanti di segmen terakhir adalah momen yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh masing-masing pasangan calon untuk meyakinkan warga Kabupaten Oki dalam closing statement yang akan mereka sampaikan. Baiklah, kita langsung akan memulai segmen pertama, yaitu segmentasi pemaparan visi dan misi. Kesempatan pertama tentu akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Tapi sebelum itu, mari kita simak video profile dari pasangan calon nomor urut 1 berikut ini. Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanah yang kaya akan potensi, menyimpan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. Dengan semangat perubahan, pasangan Jakpar Sodik Abdianto hadir membawa visi untuk melayani, membangun, dan menyatukan. Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pasangan Jadi berkomitmen mereformasi birokrasi, digitalisasi layanan dan transparansi, kunci menciptakan pemerintahan yang cepat, bersih, dan akuntabel. Untuk menyelesaikan persoalan daerah, Jadi memprioritaskan pembangunan infrastruktur berkualitas, jalan, jembatan, hingga rumah layak huni akan menjadi dasar kemajuan. Selain itu, kami akan memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi demi menciptakan generasi unggul yang siap bersaing. Kami percaya pembangunan di Ogan Komering Ilir harus selaras dengan arah pembangunan nasional dengan mengutamakan keberlanjutan ekonomi, pertanian modern, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Kami siap membawa Oki menjadi pilar Sumatera Selatan dalam mewujudkan Indonesia Emas. Pasangan Jadi juga bertekad memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dengan memupuk kesadaran kebangsaan. Kami akan menjaga keberagaman sebagai kekuatan untuk bersatu demi mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang damai, sejahtera, dan maju. Bersama Haji Muhammad Jakpar Sodik dan Abdianto, kita wujudkan harapan menjadi kenyataan. Permata untuk Indonesia Emas.
Baik, langsung saja kami undang pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Kami undang Bapak Muhammad Jafar Sodik dan Bapak Abdiyanto SHMH untuk menempati podium yang sudah kami sediakan di panggung kita malam hari ini. Kami persilakan Bapak untuk langsung menyampaikan visi dan misinya di podium. Waktu Anda untuk menyampaikan visi dan misi hanya 4 menit saja, dimulai dari kata pertama ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta jajarannya, yang saya hormati tim panelis, dan yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Bapak Kajari yang sebenarnya yang saya hormati. Yang saya hormati teman dan sahabat saya berdemokrasi, paslon nomor 2 yang saya hormati, dan yang saya hormati seluruh masyarakat Ogan Komering Ilir, bahkan yang hadir di acara ini secara langsung menghadiri yang saya hormati. Tentu pada hari ini kita menghadiri yaitu dengan debat kandidat yang kedua. Tentu pada hari ini juga saya akan menyampaikan visi dan misi. Visi dan misi dari pasangan jadi itu yang diawali yang kemarin sudah kami bacakan bersama. Tentu pada hari ini kami akan menyampaikan begitu berjalan seluruh pelosok Ogan Komering Ilir. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya dapat dalam Ogan Komering Ilir dalam masa kurun waktu 1 bulan lebih, bahkan 2 bulan, yang sehingga di situ menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, mengetahui apa kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dengan hal tersebut sehingga di situ ternyata sesuai juga dengan visi dan misi saya sebagai tim, sebagai pasangan jadi ini. Sehingga di situ tidak lepas dari visi dan misi kami, sehingga di situ banyak yang masyarakat menanyakan tentang visi dan misi tersebut. Akhirnya perlu kami perjelas dengan jelas yang sehingga masyarakat tersebut bisa memahami. Oleh karena itu pada hari ini juga akan kami minta juga, karena ini merupakan pasangan yang sangat serasi dan baik, tentu saya untuk minta juga untuk calon wakil Bupati Ogan Komering Ilir untuk menyampaikan hasil perjalanan dalam kurun waktu 1 bulan lebih. Baik, terima kasih. Perjalanan 1 bulan ini tentu langsung ketemu dengan masyarakat, tentu banyak keluhan yang disampaikan, banyak ditemui kesulitan, dan tentu ini akan menjadi PR bagi kami ketika kami nanti menjadi Bupati, insya Allah dimandatkan oleh rakyat Oki, dan tentu yang pertama kita akan mementaskan infrastruktur jalan yang hampir di setiap pelosok. Infrastruktur jalan menjadi momok bagi masyarakat. Jalan merupakan urat nadi perekonomian, dan tentu ini sangat penting. Ketika jalan bagus akan membantu meningkatkan perekonomian rakyat. Kemudian tentu banyak sekali hal-hal yang kami temui. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat mencari nafkah, yang biasanya mereka bisa bertani, tapi karena satu kebijakan sehingga hampir 14 tahun lebih mereka tidak bisa, gagal tanam, tidak bisa menanam lagi. Dan tentu ini akan menjadi karena ahlinya. Bupati kami adalah seorang petani yang sejak kecil sudah bergulat dengan lumpur. Insya Allah kami akan mencari solusi
mengembalikan Oki menjadi sentra pangan di Kabupaten Oki dan Sumatera Selatan, menjadi lumbung pangan nasional insya Allah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada sisa waktu sedikit ingin dimanfaatkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik Bapak, silakan kembali atau menempati sofa yang sudah kami sediakan di belakang podium di atas panggung ini. Selanjutnya kita akan melihat apa saja visi dan misi yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 2. Tetapi sebelum itu mari kita simak video profil dari pasangan calon nomor urut 2 berikut ini. Ogan Komering Ilir, ayo maju bersama pemimpin muda untuk Oki tercinta Muhendi Supriyanto, pilihan kita. Ogan Komering Ilir, ayo maju bersama pemimpin tepat untuk Oki tercinta Muhendi Supriyanto, coblos nomor 2. Merajut kain, pakailah benang, lalu diikat seperti layang-layang. Muhendi Supriyanto pastilah menang agar masyarakat semuanya senang. Badan sehat, peduli olahraga, jujur, adil, serta berwibawa untuk Oki yang kita cinta. Lapangan kerja pun bertambah, jalan mulus, semua jadi mudah, itulah yang akan dilakukannya. Muhendi Supriyanto sudah pasti pilihan kita. Muhendi Supriyanto coblos nomor 2. Ogan Komering Ilir, ayo maju bersama pemimpin muda untuk Oki tercinta Muhendi Supriyanto, pilihan kita. Ogan Komering Ilir, ayo maju bersama pemimpin tepat untuk Oki tercinta Muhendi Supriyanto, coblos nomor 2. Tanggal 27 November, jangan lupa coblos nomor 2. Baik, kalau begitu langsung saja kami undang pasangan calon nomor urut 2 untuk menempati podium yang sudah kami sediakan di panggung untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada Bapak Haji Muhendi Mahzar Reki SEMSI dan Bapak Supriyanto, kami persilahkan. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan visi dan misi Anda selama 4 menit di podium yang sudah kami sediakan. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU, Bawaslu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Provinsi Sumatera Selatan, juga Forkopimda dan sahabat kami, Paslon nomor 1, Pak Ja'far Shodiq dan juga Pak Abdianto, para panelis yang berkesempatan hadir, hadirin yang kami muliakan, teristimewa untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kami sayangi. Visi kami 5 tahun ke depan yaitu Oki Maju Bersama, yang artinya kemajuan daerah harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam konteks debat tema kedua hari ini, kami memiliki misi yaitu melakukan reformasi birokrasi. Meritokrasi adalah kunci, the right man and the right place. Wong yang tepat pada tempatnya. Insya Allah tidak ada jual beli jabatan ketika Muhendi
dan Supriyanto memimpin Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akan kami siapkan layanan lapor bupati, rumah dinas, kantor bupati akan terbuka untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Oki. Kami ingin menciptakan birokrasi yang melayani dan mempermudah, bukan mempersulit, apalagi melakukan pungli. Dan tentu sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat wajib kami lakukan. Karena kita tahu daerah Kabupaten Oki sangat luas dan tentu perlu adanya kolaborasi dan juga sinergi antara pusat dan daerah. Untuk itu, Muhendi Supriyanto memiliki visi dan misi yang sama dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto, baik itu Astacita dan juga program prioritas untuk menjadikan Kabupaten Oki menjadi lumbung pangan, meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan, penguatan pendidikan, dan juga melakukan ketersediaan pupuk, benih, dan juga pestisida untuk petani. Untuk kualitas infrastruktur jalan dasar, jalan, jembatan, irigasi, hingga air bersih, kami akan lakukan perbaikan secara insentif. Hingga saat ini masih banyak jalan yang rusak, masyarakat masih banyak mengeluhkan kurang ketersediaannya air bersih. Masyarakat juga mengeluhkan belum maksimalnya irigasi. Ini semua menjadi perhatian dan tanggung jawab kami apabila nanti diamanahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Oki. Bapak Ibu masyarakat Ogan Komering Ilir yang saya cintai, saya berasal dari masyarakat biasa. Saya tahu betul sulitnya mengurus administrasi yang rumit, mencari lapangan kerja, dan berbagai permasalahan perekonomian rumah tangga yang dirasakan oleh masyarakat. Oki maju bersama, bukan sekedar kata, tetapi tindakan nyata di mana semua suara wajib didengar, semua harapan wajib diperjuangkan, dan semua tangan wajib untuk saling menggenggam. Dari petani yang menjaga bumi, dari nelayan yang menjaga laut, dari guru yang mengajar, dari tenaga kesehatan yang melayani, dari kaum rentan yang sedang mengejar, berjuang, dari seniman yang berkarya, dan dari seluruh anak bangsa yang sedang mengatakan cita-cita besar. Wajib kita mendapatkan akses terhadap pemerintah. Waktu sudah habis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kami wabarakatuh. persilakan kembali menuju ke sofa yang sudah kami sediakan di belakang podium. Baik, boleh hadirin seluruh yang ada di ruangan ini untuk memberikan tepuk tangan yang meriah bagi seluruh pasangan calon kita. Baik pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Baik, sebelum kita menutup segmen ini, saya tentu ingin memperkenalkan terlebih dahulu para panelis yang sudah berkontribusi nanti untuk memikirkan tema debat kita pada malam hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam sesi debat di segmen selanjutnya. Langsung saja saya perkenalkan sejumlah panelis debat malam hari ini. Dr. Siti Sarah Deas Fazaura Putri M. Biomed. Beliau merupakan dosen Fakultas Kedokteran dan ahli neurokognitif Universitas Sriwijaya. Dr. Evada Dewata SE MSI AK CA CMA CRP. Beliau merupakan dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya sekaligus asesor akreditasi dan reviewer Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi. Bapak John Harry SHI MH CLA. Mohon izin berdiri Bapak. Beliau merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sekaligus merupakan ahli hukum tata negara dan kepemiluan. Selanjutnya, Dr. Muhammad Syawaludin MA CRP. Beliau merupakan dosen pasca sarjana UIN Raden Fatah Palembang sekaligus dengan keahlian bidang sosiologi politik dan gerakan sosial. Dr. Deriansyah Putrajaya SPMSI.
Beliau merupakan dosen pasca sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Taman Siswa Palembang dan seorang ahli bidang administrasi publik. Dan berikutnya, Dr. Insinyur Aida Syarif MT merupakan staf pengajar Magister Terapan Energi Politeknik Negeri Sriwijaya sekaligus merupakan lektor kepala. Boleh tepuk tangan yang meriah pula untuk panelis kita yang luar biasa pada malam hari ini. Baiklah hadirin yang ada di dalam ballroom ini dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita tadi sudah menyimak apa saja menjadi visi dan misi yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Di segmen berikutnya, nanti kita akan memperdalam visi dan misi pasangan calon melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis. Kami kembali sesaat lagi. Semua orang memiliki hak suara yang sama. Bagaimanapun keadaannya, siapapun memiliki hak dan kesempatan untuk memilih. KPU Provinsi Sumatera Selatan memastikan TPS akses untuk yang berkebutuhan. Untuk pemilih khusus tunanetra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Apabila perlu didampingi, petugas kami siap melayani. Mari kita tunaikan hak kita bersama karena setiap suara sangat berharga. Gunakan hak suara Anda pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Ay sibuknya doi, lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar pemilih tetap buat pemilihan KG. Iya, camano caranya ngeceknya? Aku juga ngecek. Ay mudahlah itu, kau buka bae websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus kau masukin nik sesuai KTP, kau masukin nomor WhatsApp, AG ada kode OTP-nya. Oh, jadi kita pacak tahu ya kita terdaftar di TPS mana? Iya, kalaupun yang kau terdaftar, kau langsung hubungi KPU Sumsel. Jadi yang kau pacak langsung diurus. Nah, lado nama aku. Lah pacak nyoblos aku ya. Padek Nian, biar kita pacak nyoblos bareng ya. Abis nyoblos kita lanjut ngopi. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Kamu kapan balik? 27 November aku bakal balik kok sayang. Cepet banget baliknya. Pasti dia nggak bisa jauh-jauh dari aku. Karena aku ke TPS, mau pilih gubernur sama wakil gubernur kita. Jangan lupa, tanggal 27 November, gunakan hak pilihmu di pemilihan 2024. Satu suara kita sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Kan untuk masa depan kita berdua juga. Iya sayang, aku tunggu suara kamu 27 November ya. Di tanah Sumatera Selatan yang kaya akan budaya dan sejarah, kita tidak boleh bimbang untuk memilih hal-hal yang sederhana. Kita tidak boleh acuh terhadap hal-hal kecil yang berdampak besar. Setiap orang tentu ingin menentukan pilihan yang terbaik. Pemimpin yang dipilih akan membentuk harapan dan masa depan. 3 pasangan terbaik Sumatera Selatan telah maju, membawa visi besar untuk kita renungkan dengan hati yang teduh. Pemilihan bukanlah medan perseteruan, tapi panggung persatuan. Setiap pilihan adalah masa depan yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kita tetap bersama dalam persaudaraan. Ay sibuknya doi, lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar pemilih tetap buat pemilihan KG. Iya, camano caranya ngeceknya? Aku juga ngecek. Ay mudahlah itu, kau buka bae websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus kau masukin nik sesuai KTP, kau masukin nomor WhatsApp, AG ada kode OTP-nya. Oh, jadi kita pacak tahu ya kita terdaftar di TPS mana? Iya, kalaupun yang kau terdaftar, kau langsung hubungi KPU Sumsel. Jadi yang kau pacak langsung diurus. Nah, lado nama aku. Lah pacak nyoblos aku ya. Padek Nian, biar kita pacak nyoblos bareng ya. Abis nyoblos kita lanjut ngopi. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024.
Kamu kapan balik? 27 November aku bakal balik kok sayang. Coba cepet banget baliknya. Pasti dia nggak bisa jauh-jauh dari aku. Kan aku ke TPS, mau pilih gubernur sama wakil gubernur kita. Jangan lupa tanggal 27 November, gunakan hak pilihmu di pemilihan 2024. Satu suara kita sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Kan untuk masa depan kita berdua juga. Iya sayang, aku tunggu suara kamu 27 November ya. Di tanah Sumatera Selatan yang kaya akan budaya dan sejarah, kita tidak boleh bimbang untuk memilih hal-hal yang sederhana. Kita tidak boleh acuh terhadap hal-hal kecil yang berdampak besar. Setiap orang tentu ingin menentukan pilihan yang terbaik. Pemimpin yang dipilih akan membentuk harapan dan masa depan. 3 pasangan terbaik Sumatera Selatan telah maju, membawa visi besar untuk kita renungkan dengan hati yang teduh. Pemilihan bukanlah medan perseteruan, tapi panggung persatuan. Setiap pilihan adalah masa depan yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kita tetap bersama dalam persaudaraan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Dan sebelum kita melakukan penajaman visi dan misi melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh panelis, perlu kami sampaikan sejumlah tata tertib yang harus dipatuhi oleh masing-masing pasangan calon, termasuk juga pendukung masing-masing pasangan calon yang berada di dalam ballroom ini. Di mana tata tertib debat publik pada malam hari ini diantaranya adalah setiap paslon, tim pendukung paslon, dan tamu undangan saat berada di area dan ruangan debat wajib menggunakan ID card yang telah disediakan panitia. Setiap pasangan calon akan mendapatkan giliran berbicara dan tidak diperbolehkan memotong pembicaraan pasangan calon lainnya. Peserta debat tidak boleh mengeluarkan pertanyaan bersifat personal, tepatnya harus sesuai dengan tema debat yang sedang berlangsung. Kemudian, moderator berhak meminta pasangan calon untuk berhenti berbicara saat waktu yang disediakan telah habis. Selanjutnya, pendukung yang hadir dan menonton acara tidak boleh bersuara keras saat debat tengah berlangsung. Saya sampaikan sekali lagi, pendukung yang hadir dan menonton acara di dalam ballroom ini tidak boleh bersuara keras saat debat berlangsung. Para pendukung juga tidak boleh melakukan provokasi terhadap paslon maupun pendukung paslon lainnya. Panitia akan memberikan peringatan dan tindakan kepada pendukung yang tidak mengikuti tata tertib. Tata tertib selanjutnya, dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon. Dilarang meneriakan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Sekali lagi saya tegaskan, dilarang meneriakan yel-yel ataupun slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang membuat kegaduhan, dilarang melakukan intimidasi baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Dilarang mengajukan pertanyaan dengan menggunakan singkatan dan istilah bahasa asing. Jika menggunakan singkatan dan istilah bahasa asing, maka harus disertai dengan penjelasan dari singkatan ataupun istilah tersebut. Tepuk tangan hanya boleh dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi kecuali ketika diminta oleh moderator.
Baik, hadirin dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, kita akan memulai segmen kedua, yaitu penajaman visi dan misi dengan sejumlah tema yang sudah disusun oleh tim panelis kita. Adapun 4 tema diantaranya adalah 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan subtema reformasi birokrasi dan tingkat kepuasan masyarakat. 2. Menyelesaikan persoalan daerah dengan subtema kualitas infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. 3. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan nasional dengan subtema kesesuaian arah pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. 4. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan subtema memupuk kesadaran kebangsaan dan menjaga keberagaman dan persatuan. Adapun mekanisme untuk segmentasi penajaman visi dan misi pada debat malam hari ini, pada segmen ini masing-masing pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim perumus dan panelis. Lalu mereka akan dipersilakan untuk menjawab dan selanjutnya akan ditanggapi oleh pasangan calon yang lain dan kemudian pasangan calon yang bersangkutan dipersilakan untuk kembali menanggapi. Saya selaku moderator akan melakukan drawing dengan menggunakan fishbowl untuk menentukan pasangan calon mana yang berkesempatan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis. Kemudian selanjutnya panelis pun akan melakukan drawing untuk menentukan tema apa yang didapatkan oleh paslon bersangkutan. Selanjutnya paslon akan melakukan drawing untuk menentukan amplop pertanyaan antara huruf A atau huruf B. Selanjutnya panelis akan membacakan pertanyaan sesuai dengan amplop yang terpilih dan panelis hanya membacakan pertanyaan sebanyak 1 kali saja. Waktu yang diberikan untuk masing-masing pasangan calon dalam menjawab dengan durasi sebagai berikut. Untuk menjawab pertanyaan dari panelis durasi 2 menit, menanggapi 1 menit, menjawab tanggapan berdurasi 1 menit. Dan mekanisme ini akan dilakukan sebanyak 3 kali putaran. Putaran pertama adalah kesempatan bagi calon bupati, putaran kedua adalah kesempatan bagi calon wakil bupati, dan putaran ketiga adalah kesempatan bagi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita mulai putaran pertama. Untuk itu saya mengundang masing-masing tepatnya calon bupati nomor urut 1 dan calon bupati nomor urut 2 untuk menempati podium yang ada di sebelah kiri dan kanan saya. Kami persilakan Bapak. Baik, sesuai dengan yang saya sampaikan dalam aturan ini, secara teknis saya akan melakukan drawing terlebih dahulu. Ini ada fishbowl, saya akan ambil yang mana berkesempatan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Kita lihat, ternyata adalah calon bupati nomor urut 1 yang pertama kali berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Untuk itu saya meminta kesediaan dari panelis kita, yaitu Ibu Dr. Siti Sarah Dias FPM Biomed, untuk melakukan drawing pula untuk menentukan tema apa yang akan menjadi materi pertanyaan dari calon bupati nomor urut 1. Silakan Ibu diambil bola di dalam fishbowl-nya dan dibacakan apa tema yang didapatkan. Silakan Ibu. Baiklah, berdasarkan hasil drawing terpilih menyelesaikan persoalan daerah. Baik, temanya adalah menyelesaikan persoalan daerah. Selanjutnya bisa dibantu panitia mendekat ke calon bupati nomor urut 1. Kira-kira
pertanyaan dengan abjad A atau B yang akan dipilih oleh paslon atau tepatnya calon bupati nomor urut 1 sesuai dengan tema yang tadi sudah kita dapatkan. Huruf apa Bapak? Huruf A. Baik, boleh kita berikan huruf A? Dari sisi sebelah kanan kita lihat sudah ada yang merapat ke arah panelis yang nanti akan membacakan apa pertanyaan dari tema yang sudah dipilih tadi dengan amplop berhuruf A. Bisa dilihatkan Ibu bagaimana kondisi amplop kita? Masih tersegel? Masih tersegel dengan rapat. Kami persilakan Ibu untuk membuka amplop dan membacakan pertanyaannya. Mohon disimak baik-baik Bapak. Hanya dibacakan 1 kali saja. Baiklah, pertanyaannya adalah, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, kapasitas daya dukung dan daya tampung atau DDT, air bersih pada tahun 2023 sebesar 88,62% dari total wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan yang telah terlampaui sebesar 11,38%. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, apa langkah strategis paslon untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur air bersih di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan apa target pencapaiannya di tahun 2030? Baik, silakan Bapak, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih. Langkah kami untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur air bersih sejalan dengan Astacita. Poin ke-7 Presiden Prabowo yaitu membangun ketahanan energi dan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Pertama, kami akan memanfaatkan profesi sumber daya air lokasi seperti sungai dan rawa-rawa yang melimpah di Ogan Komering Ilir. Kedua, kami akan memperluas jaringan distribusi air bersih melalui pembangunan infrastruktur pipa dan tangki, menyiapkan air di seluruh kecamatan. Dan yang ketiga, sinergi dengan pemerintah pusat akan menjadi prioritas kami melalui program nasional seperti penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSismas. Keempatnya, edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya air akan kami jalankan. Kami akan membentuk kelompok masyarakat peduli air bersih yang berfungsi menjaga kelestarian sumber air dan memastikan pemanfaatan dilakukan secara bertanggung jawab. Baik. Masih ada sisa waktu, ingin dimanfaatkan Bapak? Masih ada sisa 27 detik? Cukup. Sudah cukup? Boleh kita berikan angka 1? Boleh berikan angka 1 terlebih dahulu, mohon tenang. Sesuai dengan tata tertib kita, tidak ada yang bertepuk tangan kecuali moderator mengizinkan demi ketertiban acara kita malam hari ini. Silakan Bapak, calon Bupati nomor urut 2 untuk ditanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya menambahkan saja bahwa Kabupaten Oki memang membutuhkan ketersediaan air bersih. Kita tahu banyak masyarakat mengeluhkan di Pampangan, air Sugihan, Sungai Menang, termasuk Kayagung pun mengeluhkan air bersih. Kita saat ini sudah memiliki BUMD, PDAM Tirta Agung di Kabupaten Oki. Insya Allah ke depan kita akan dorong itu lebih optimal lagi, bagaimana akan kita revitalisasi. Karena masyarakat mengeluhkan banyak karat sampai ke rumahnya.
ke depan kita akan merevitalisasi PDAM itu sehingga nanti bisa dinikmati masyarakat. Kemudian yang kedua, insya Allah di Air Sugihan saat ini sudah ada MOU antara pemerintah Kabupaten Oki dan juga PT Oki Pub. Ini tentunya akan kita dorong, insya Allah ketika nanti Muhendi terpilih, itu kita akan wujudkan agar masyarakat Air Sugihan bisa menikmati air bersih dan juga masyarakat Kabupaten Oki secara umum. Terima kasih. Baik, ingin ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, bisa dinolkan waktunya atau dikembalikan ke angka 1. Selanjutnya, silakan Bapak ditanggapi kembali, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Ini hampir sama, kayak yang sama. Dari pertanyaan saya sama, ternyata di situ juga sebagian sudah kami lakukan. Dikala itu seperti di Air Sugihan, mulai pasang-pancang dan lain sebagainya, tentu itu program-program yang dulu. Jadi program-program yang dulu kewajiban untuk melanjutkan sehingga bahkan itu juga dari minta bantuan-bantuan juga dari pusat. Alhamdulillah sekarang juga masyarakat Ogan Komering Ilir sudah paham yang di situ mempunyai banyak perwakilan-perwakilan baik itu di kabupaten, provinsi bahkan pusat. Insya Allah itu semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin dipergunakan Bapak atau sudah cukup? Sudah cukup. Boleh kita nolkan waktunya terlebih dahulu? Selanjutnya, masih di bagian pertama untuk calon bupatinya, saya akan mengambil satu lagi bola yang ada di dalam fishbowl ini. Tentu saja adalah untuk calon bupati nomor urut 2. Untuk itu kami meminta perwakilan dari panelis Dr. Evada Dewata SE, MSI AK, CA, CMA, CRD untuk mengambil satu bola saja dari fishbowl untuk menentukan tema apa yang didapatkan oleh calon bupati nomor urut 2. Boleh disebutkan Ibu tema apa yang kita dapatkan sekaligus mungkin bisa ditunjukkan ke arah depan dan juga arah kamera tema apa yang didapatkan untuk calon bupati nomor urut 2. Bisa disebutkan Ibu? Temanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, temanya adalah mengenai pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kami meminta kesediaan dari calon bupati nomor urut 2 untuk juga melakukan drawing, mengambil salah satu bola dari fishbowl untuk menentukan huruf abjad apa yang akan menjadi materi pertanyaan bagi calon bupati nomor urut 2. Huruf abjad B, bisa diberikan amplop abjad B berkaitan dengan tema pelayanan masyarakat. Dan kita lihat tampaknya memang sekali lagi amplop yang saat ini tengah menuju ke arah panelis masih dalam kondisi disegel dan tertutup rapat. Bisa ditunjukkan ke arah kamera dalam kondisi tersegel. Silakan Ibu, mohon disimak baik-baik Bapak, kita hanya membacakan satu kali saja pertanyaan dari panelis. Waktu untuk menjawab nanti juga sama, hanya 2 menit saja. Baik, pertanyaannya, datanya adalah berdasarkan data BPS sebanyak 291 dari 298 menara telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir beroperasi pada tahun 2023. Namun akses internet stabil hanya tersedia di 47 desa, di 47% desa. Hal ini dapat menghambat inovasi pelayanan publik yang berbasis digital, sehingga berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik. Pertanyaannya, apa langkah strategis pasangan calon untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital demi mencapai kepuasan masyarakat dan pelayanan publik yang inklusif di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Terima kasih. Baik, silakan. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Di Kabupaten Oki masih banyak memang titik blank spot yang ini memang sangat kita perlukan ke depan. Bahwa pemerintah Kabupaten Oki ke depan harus mendorong
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, bahwa pelayanan ke depan harus bersifat elektronik. Insya Allah bahwa Muhendi dan Supriyanto ketika diamanahkan nanti akan mengembangkan infrastruktur digital, tentulah saat ini kita punya yang namanya Starlink. Tentu Starlink ini tidak mengenal tempat, dia bisa di mana saja, sampai titik blank spot pun bisa kita lakukan untuk koneksi dengan satelit. Nah, harapan kita ini akan mempermudah pemerintah dalam rangka untuk melayani masyarakat. Dan yang kedua tentu akan kita dorong dengan provider-provider yang ada. Mudah-mudahan provider ini bisa juga membantu, tapi perlu diingat bahwa provider juga sifatnya bisnis, kadang mau, kadang tidak ketika menunggu keuntungan. Dan tentulah insya Allah pemerintah ke depan kita berusaha mendorong itu. Dan yang paling penting adalah ke depan layanan digital keliling. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, ke depan harus berbasis teknologi. Tentu pemerintah dalam rangka melayani masyarakat harus terus merespon apa yang diinginkan masyarakat. Tentu dengan layanan keliling, jemput bola, kita tahu masyarakat di Oki ini wilayahnya sangat-sangat luas dan tentu pelayanan ke depan harus ada jemput bola. Insya Allah layanan digital keliling akan kita lakukan, harapannya bisa mempermudah masyarakat dalam rangka dilayani oleh pemerintah Kabupaten Oki. Demikian, terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin dimanfaatkan atau sudah cukup Bapak? Cukup. Sudah cukup. Oke, bisa kita freeze waktunya dan kita berikan ke angka durasi 1 menit. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Oke, terima kasih. Menurut Bapak Muhendi, tadi sudah berapa sangat kecil daerah yang sudah mendapatkan hal tersebut. Bagaimana strategi Bapak Muhendi cara merampung itu? Gampang-gampangan saja ini. Karena ya sudah, pasti mereka sudah tahu, makanya pertanyaan ini gampang-gampang sekali. Bagaimana cara mengatasi, strateginya apa? Itu aja. Sudah cukup Bapak? Baik, sudah cukup. Bisa kita kembalikan ke angka 1 menit, timekeepernya. Silakan Bapak ditanggapi, waktunya 1 menit. Terima kasih Pak Dodik. Jadi tadi saya sudah menyampaikan caranya. Kita tahu tadi ada yang namanya Starlink. Nah ini teknologi yang bisa kita nikmati ke depan. Dan tentu ini bisa kita lakukan dimanapun desa itu. Karena koneksinya melalui satelit. Insya Allah tidak akan kesulitan lagi. Walaupun di ujung pesisir pun ini bisa kita lakukan. Maka dari itu layanan keliling nanti kita akan bekali dengan Starlink ini. Harapan kita tidak terkendala lagi masalah sinyal. Dan mudah-mudahan ke depan dalam rangka menghadapi proses kemajuan teknologi tentulah harus diimbangi dengan jemput bola layanan keliling digital tadi. Ini yang akan kita lakukan Pak Sodik. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin ditambahkan Bapak? Ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Boleh tepuk tangan untuk masing-masing calon bupati yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis kita. Kami persilakan para calon bupati untuk menuju ke sofa di belakang podium masing-masing. Silakan kembali Bapak menuju ke tempat duduknya masing-masing di belakang podium. Dan sekarang kita akan memasuki putaran kedua di segmen ini. Untuk itu kami meminta kesediaan dari calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menuju podium dan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menuju podium juga. Mohon tenang, ingat pendukung pasangan calon, kita punya tata tertib yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tidak diperkenankan untuk menyampaikan yel-yel ketika debat tengah berlangsung. Saya akan memberikan kesempatan menyampaikan yel-yel di awal segmen dan di akhir segmen atau ketika moderator mempersilahkan. Baik, untuk putaran kedua ini masih sama mekanismenya, tentu saja dengan putaran pertama tadi ada 2 bola, saya akan masukkan kembali ke dalam fishbowl untuk melakukan drawing. Saya akan acak agar saya tidak tahu yang mana mendapatkan kesempatan duluan untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Saya akan ambil 1 bola. Baik, ternyata adalah calon wakil bupati nomor urut 2. Untuk itu kami meminta kesediaan dari panelis untuk juga melakukan drawing untuk menentukan tema apa yang akan dijawab oleh
calon wakil bupati nomor urut 2. Kami meminta kesediaan Bapak John Harry SHI MH CLE untuk melakukan drawing. Dan jangan lupa untuk membacakan tema apa yang didapatkan dalam proses drawing ini. Silakan Bapak dibuka bolanya dan jangan lupa untuk disampaikan juga kepada publik dan juga hadirin yang ada dalam ruangan ini temanya mengenai apa. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan nasional. Baik, menyelaraskan atau menyelarasikan pembangunan antara kabupaten dengan nasional. Untuk itu, kami juga meminta kesediaan dari calon wakil bupati nomor urut 2 melakukan drawing. Silakan Bapak, di sebelah kiri Bapak sudah ada fishball-nya, diambil satu bola saja, huruf apa yang akan didapatkan untuk poin pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis dan perumus. Huruf B, bisa kita ambil huruf B dan diserahkan kepada panelis untuk dibacakan. Panelis hanya akan membacakan satu kali saja amplop pertanyaan dan juga tentunya pertanyaan. Jadi mohon disimak baik-baik Bapak calon wakil bupati, waktu Anda untuk menjawab hanya 2 menit saja. Silakan Bapak John Harry untuk membacakan dan memperlihatkan kondisi amplop yang tentu saja masih tersegel dengan rapat dan kami persilakan untuk membuka amplop dan membacakan apa yang menjadi pertanyaan bagi calon wakil bupati nomor urut 2. Tema, menyerasikan pembangunan daerah kabupaten dengan nasional. Subtema, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Inovasi pembangunan dapat melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pihak perusahaan dengan program CSR menjadi salah satu faktor yang dapat mengakselerasi pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan dibuat oleh paslon dalam mengoptimalkan kolaborasi dan optimalisasi dana CSR dalam membangun Kabupaten Ogan Komering Ilir? Baik, terima kasih. Kita tahan dulu sampai angka 2 muncul. Silakan Bapak untuk dijawab calon wakil bupati nomor urut 2, waktu Anda 2 menit. Terima kasih Pak Enelis. Dalam bagaimana kita merencanakan ke depan untuk menselaraskan antara pembangunan daerah, provinsi dan pusat yang juga menggunakan dana CSR. Salah satu pendapatan asli daerah Kabupaten Oki adalah dana bagi hasil dari pusat yang tentunya komoditi unggulan yang ada di perkebunan menjadi penentu. Dan tentunya itu akan kita maksimalkan, akan kita hitung kembali, dan tentunya peran serta masyarakat, peran serta birokrasi, dan peran serta pelaku usaha untuk bisa memberikan informasi yang jelas, real, dan transparan. Dana CSR tentunya akan kita alokasikan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan, untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam usaha kecil menengah, sehingga masyarakat mengalami peningkatan dari sisi ekonomi sehingga masyarakat bisa terbantu. Dan juga tentunya peran serta pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan, wawasan dan juga modal usaha kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mandiri, lebih baik dan lebih bisa bermutu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu yang ingin dimanfaatkan Bapak atau sudah cukup? Sudah cukup. Bisa kita berikan ke angka 1 untuk timekeepernya, silakan.
calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, sahabatku paslon 02, dana CSR Kabupaten Oki dengan banyaknya perusahaan yang berdiri, perusahaan perkebunan, baik itu sawit dan juga yang lain-lain. Kami ingin menanyakan dana CSR yang paling menyentuh dan bermanfaat yang sudah dimanfaatkan oleh Kabupaten Oki yang dihasilkan sekarang. Apa dalam bentuk nyata hasil dari dana CSR tersebut? Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, baik. Silakan Bapak ditanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Dana CSR yang saya pelajari, karena saya belum pernah menjabat di pemerintah, jadi belum saya pahami. Yang saya pelajari adalah perusahaan-perusahaan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang salah satunya fungsi dana CSR adalah membantu masyarakat yang berada di sekeliling perusahaan. Membantu bagaimana beban masyarakat dari sisi ekonomi itu diringankan. Subsidi, pendampingan, terus studi banding yang disupport dari perusahaan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga bisa menjadi satu unit produksi untuk ada nilai ekonomi di dalamnya. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Tampaknya sudah cukup kah? Sudah cukup. Baik, kalau begitu saya juga akan mengambil 1 bola lagi yang ada dalam fishbowl ini. Tentu saja angka yang keluar adalah angka 1. Untuk itu selanjutnya kami akan meminta kesediaan panelis Dr. Muhammad Syawaludin MA-CRP untuk melakukan drawing dan menentukan dari drawing ini tentunya tema apa yang akan menjadi pertanyaan bagi calon wakil bupati nomor urut 1. Mohon disimak baik-baik nanti Bapak karena pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali saja. Silakan Bapak panelis untuk membuka bolanya dan disampaikan apa tema yang akan menjadi pertanyaan bagi calon wakil bupati nomor urut 1. Ya, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, temanya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kami akan meminta kesediaan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk melakukan drawing pula. Ada fishbowl yang nanti akan diarahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menentukan amplop huruf A atau amplop huruf B yang nanti akan menjadi materi pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 1. Silakan diambil 1 Bapak. Baik, bisa diarahkan ke kamera? Oke, kameranya di depan kita Bapak, tampaknya adalah huruf B. Boleh dibantu panitia untuk menyerahkan amplop huruf B kepada panelis dan panelis akan membacakan pertanyaan berkaitan dengan tema yang sudah tadi muncul ketika kita melakukan drawing. Sekali lagi kami informasikan bahwa pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali saja. Jadi mohon simak baik-baik. Dalam kondisi amplop tersegel dan tertutup rapat, silakan Bapak dibuka amplopnya dan dibacakan pertanyaannya malam hari ini. Kita lihat apa kira-kira yang menjadi pertanyaan bagi calon wakil bupati nomor urut 1. Baik, saya akan membacakan. Menjaga keberagamaan dan persatuan. Data BPS mengenai jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir tahun 2003. Menurut kecamatan, terbesar pertama yaitu Kecamatan Kayu Agung. Kedua, Kecamatan Lempuing. Dan ketiga, di Kecamatan Lempuing Jaya. Selain itu, salah satu populasi yang cukup besar,
yaitu suku Jawa di wilayah Mesuji, Lempuing, dan Air Sugihan. Pertanyaannya, bagaimana konsep dan tindakan yang akan dilakukan oleh pasangan calon dengan adanya multi etnis yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menjaga keberagaman dan persatuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih. Baik, waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara, calon wakil bupati nomor urut 1. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah miniatur Indonesia dengan suku, budaya, dan agama. Multi etnisitas ini adalah kekuatan sekaligus tanggung jawab, terutama di era globalisasi yang seringkali memunculkan gesekan sosial. Kami berkomitmen menjaga keberagaman dan persatuan ini melalui langkah konkret yang sejalan dengan Asta Cita poin ke-6, yaitu memperkokoh persatuan nasional melalui harmoni sosial, politik, dan keberagaman budaya. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menyelenggarakan festival kebudayaan multi etnis tahunan. Langkah kedua dalam membentuk forum kerukunan umat beragama dan forum dialog antar suku di setiap kecamatan. Langkah ketiga, kami akan memperkuat pendidikan tentang nilai-nilai keberagaman dan toleransi sejak dini. Langkah keempat, kami akan memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian. Langkah terakhir adalah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan menjaga keberagaman melalui langkah-langkah tersebut, kami yakin Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat menjadi contoh bagaimana persatuan dalam keberagaman menjadi fondasi untuk membangun bangsa yang kokoh, selaras dengan visi besar Presiden Prabowo untuk Indonesia yang maju dan bersatu. Baik, ingin ditambahkan Bapak? Cukup. Sudah cukup? Baik, kita kembalikan ke waktu 1 menit, silakan ditanggapi calon wakil bupati nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Saya hanya menambahkan tentang keberagaman suku yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, apalagi di momen kampanye pada hari ini. Saya yang berasal dari suku Jawa tentunya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah menerima keberadaan kami, yang sudah mengajak kami untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan tentunya ini menjadi modal dasar untuk kita menyesuaikan dengan visi Oki Maju Bersama. Saling menghargai, saling menghormati, pendidikan dasar kewarganegaraan, patuh dengan undang-undang dan Pancasila, berpendidikan untuk generasi-generasi selanjutnya, sehingga dengan wawasan ilmu pendidikan, generasi kita akan paham bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Sudah cukup Bapak? Oke, baik. Selanjutnya silakan ditanggapi lagi Bapak, waktu 1 menit. Baik, terima kasih saudaraku. Kami yang lebih menghargai lagi. Calon bupati kami berasal dari etnis Jawa, yang merupakan transmigrasi ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tapi inilah keberagaman yang ada di Kabupaten Oki. Kami percaya siapa yang mempunyai kelebihan, siapa yang memang mempunyai kemampuan untuk membangun Oki. Tidak ada lagi perbedaan suku ras. Inilah kesempatan kami membuktikan bahwa Oki beragam dengan keindahan dan kemakmuran. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, 20 detik ingin ditambahkan Bapak atau sudah cukup? Cukup, Mbak. Oke, baik, sudah cukup. Boleh tepuk tangan untuk masing-masing calon wakil bupati Ogan Komering Ilir malam hari ini. Tenang dulu, kita masih punya putaran ketiga di segmen ini. Untuk itu kami mengundang masing-masing calon bupati untuk kembali menemani calon wakil bupatinya di podium. Silakan Bapak untuk kembali ke podium. Kami persilakan untuk menuju ke podium kembali. Kita masih punya 1 putaran lagi, di mana di putaran ini mekanismenya masih sama, tetapi tentu saja untuk menjawabnya bebas. Boleh
calon bupatinya ataupun boleh calon wakil bupatinya atau menjawab secara bergantian. Mekanisme masih sama, saya akan melakukan drawing mengambil satu nomor yang akan keluar di mana ini adalah kesempatan yang akan diberikan untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Di putaran ini adalah ternyata pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kita akan meminta kesediaan dari panelis Dr. Deriansyah Putra Jaya SPMSI untuk melakukan drawing untuk menentukan tema apa yang akan menjadi materi pertanyaan bagi pasangan calon nomor urut 1. Silakan Bapak dibuka bolanya dan disebutkan temanya mengenai apa. Baik, berdasarkan hasil drawing, tema yang terpilih adalah menyelesaikan persoalan daerah. Baik, temanya adalah menyelesaikan persoalan daerah. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk melakukan drawing untuk memilih kira-kira huruf A atau huruf B berkenaan dengan tema yang sudah disampaikan tadi. Silakan Bapak diambil salah satu saja dan ditunjukkan ke arah depan huruf apa yang keluar dari hasil drawing. Bisa ditunjukkan, tampaknya itu adalah huruf B. Huruf B, silakan diambil amplop berkaitan dengan tema penyelesaian persoalan daerah huruf B. Dan kami meminta kesediaan dari panelis untuk membacakan pertanyaannya tersebut. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali saja. Mohon disimak baik-baik pasangan calon nomor urut 1. Tema 2, menyelesaikan persoalan daerah. Subtema B, peningkatan sumber daya manusia. Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Dengan hanya 40,08% yang berijazah SMA dan juga tingkat pengangguran terbuka mencapai 13.359 orang. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya-upaya konkret pasangan calon untuk menciptakan sistem pendidikan yang bermutu, berkualitas dan inklusif, serta sesuai kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar? Baik, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Upaya kami untuk meningkatkan pendidikan dan ketenaga kerjaan sangat sejalan dengan asta-cita poin pertama Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Pertama, kami akan menciptakan sistem pendidikan yang berbasis keterampilan, yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Kedua, kami akan menggandeng sektor wisata, sektor swasta untuk menjadi mitra strategis dalam program pendidikan berbasis kerja. Ketiga, kami akan meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa khusus bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Keempat, transformasi pendidikan juga akan mencakup pemanfaatan teknologi digital. Di sektor tenaga kerjaan, kami akan mendorong pertumbuhan UMKM dan wirausaha baru melalui pelatihan kewirausahaan, permodalan berbasis mikro, dan penguatan koperasi BUMDes. Kami juga akan memprioritaskan pembangunan desa-desa mandiri melalui program padat karya yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga membangun infrastruktur desa secara langsung. Langkah-langkah ini adalah bagian dari visi dasar besar kami untuk mewujudkan SDM OKI yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Oki akan menjadi motor penggerak pembangunan Sumatera Selatan menuju Indonesia emas. Terima kasih. Masih ada sisa waktu ingin dimanfaatkan? Cukup. Ingin ditambahkan Bapak? Sudah cukup?
Baik, tampaknya sudah cukup. Silakan ditanggapi pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Saya hanya menambahkan, peningkatan sumber daya manusia adalah berawal dari pondasi pendidikan. Peningkatan sarana, prasarana, kesejahteraan tenaga pengajar. Dan dalam visi misi kami, itu ada bantuan seragam sekolah dan peralatan sekolah. Karena dari awal pendidikan berkembang menjadi generasi-generasi yang akan meneruskan cita-cita, harapan dan keinginan kita bersama untuk membawa daerah kita menjadi lebih maju. Ditambah lagi dengan optimalisasi peran Balai Latihan Kerja untuk mendirikan pusat pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan industri lokal seperti agrobisnis, perikanan, dan juga teknologi. Mungkin itu? Masih ada sisa waktu yang ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, baik. Bisa kita hentikan waktunya? Silakan ditanggapi kembali pasangan calon nomor urut 1, waktunya 1 menit. Sesuai dengan yang disampaikan, yaitu tentang seragam anak sekolah. Itu yang mau diberikan. Kalau pasangan jadi, itu gurunya. Kalau pasangan paslon 2, itu muridnya. Berarti kami gurunya, sana muridnya. Ini sudah sama, cocok ini, cocok. Antara guru dan murid itu cocok. Mohon tenang, mohon tenang. Karena guru ini, itu merupakan guru ini sebagai bisa kita duduk di sini, kita bisa tegak di sini, itu karena seorang guru. Jadi kita ambil gurunya dulu. Terima kasih. Baik. Masih ada sisa waktu yang ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kita bisa hentikan timekeepernya. Selanjutnya saya masih akan tentu mengambil ataupun melakukan drawing, mengambil 1 bola. Yang tersisa di sini tentu saja adalah nomor urut 2. Mohon tenang kepada para pendukung masing-masing pasangan calon. Kita punya tata tertib yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa debat ini harus berjalan secara kondusif. Jika ingin berbicara, kami mohon kesediaannya untuk menekan volume suaranya agar tidak membuat suara yang mengganggu dalam ballroom malam hari ini. Baik, kami meminta kesediaan dari panelis Dr. Insinyur Aida Syarif MT untuk melakukan drawing untuk menentukan tema apa yang akan menjadi materi pertanyaan bagi pasangan calon nomor urut 2. Bisa dibacakan, Ibu? Baik, dari hasil drawing kita mendapatkan tema adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kami meminta kesediaan dari pasangan calon nomor urut 2 untuk juga melakukan drawing untuk menentukan dari tema meningkatkan pelayanan masyarakat ini kira-kira amplop A atau amplop B yang akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan apa yang dikeluarkan Bapak itu adalah huruf B. Boleh dibantu dari hasil pengundian adalah huruf B. Dan amplop ini diserahkan kepada panelis. Silakan. Oke. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, amplopnya silakan yang tersisa di sana adalah ternyata huruf A-nya, huruf B-nya tadi sudah dijawab sebelumnya oleh calon bupati ataupun calon wakil bupati. Oleh karena itu yang tersisa adalah huruf A. Ini huruf A, karena masing-masing tema perlu saya informasikan hanya ada 2 amplop saja. Amplop A dan amplop B. Amplop B-nya tadi sudah dijawab Bapak, karena kita tadi sudah muncul tema ini di salah satu, baik itu sesi untuk calon bupati dan juga calon wakil bupatinya. Oleh karena itu kami persilakan kepada Asher untuk memberikan amplop yang tersisa. Huruf A tadi, karena huruf B-nya tadi sudah dijawab materinya. Oleh karena itu kita akan membacakan amplop huruf A. Kami persilakan kepada panelis. Amplop dalam kondisi tersegel dan kami persilakan kepada panelis untuk membuka amplop dan membacakan pertanyaan. Sekali lagi kepada calon nomor urut 2, pasangan calon.
Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali saja. Silakan. Baik, Ibu. temanya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Subtema, reformasi birokrasi. Saat ini nilai indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih berada pada skor 67,32 kategori baik. Dan tata kelola pemerintahan melalui capaian kinerja instansi pemerintah daerah dalam kurung SAKIP sebesar 61,21 kategori baik juga. Pertanyaannya, bagaimana upaya konkret paslon dalam memberantas KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, good governance, dan pemerintahan yang bersih, clean governance. Baik, silakan dijawab Bapak, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dari seluruh program yang sudah kami sampaikan, tentulah reformasi birokrasi ini menjadi penting. Karena kita sebagai operatornya dalam melayani masyarakat. Dan ke depan, Muhendi dan Supriyanto akan melakukan reformasi birokrasi agar pemerintahan ke depan berjalan secara transparan. Kita sampaikan tadi, pemerintah ke depan harus melayani, mempermudah, bukan mempersulit, apalagi nanti adanya pungli. Insya Allah ke depan kita akan melakukan digitalisasi pemerintahan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga semua ini kalau kita lakukan tentu akan lebih transparan, akan lebih mudah dalam proses pelayanan masyarakat. Kemudian kita akan menyiapkan layanan lapor bupati karena daerah Oki ini sangat luas. Ada 327 desa kelurahan, 17.000 kilometer. Tentu tidak bisa langsung ketemu sepenuhnya. Dan ke depan masyarakat bisa mengakses kami berdua dengan layanan lapor bupati. Harapan kita walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi akan kami pantau masyarakat Kabupaten Oki melalui lapor bupati. Insya Allah apa yang disampaikan, apa yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami tentu akan langsung kita tindak lanjuti. Apabila itu di OPD ataupun di desa, tentu kita harus gerak cepat, satset dalam melayani masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Masih ada sisa waktu ingin ditambahkan? Atau sudah cukup ini ditambahkan? Sudah cukup? Baik, boleh dihentikan waktunya. Silakan calon nomor urut 1 untuk ditanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Reformasi birokrasi bukan hanya soal memperbaiki tata kelola, tapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masalah yang kerap muncul adalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang menghambat efisiensi birokrasi dan menciptakan ketidakadilan. Kami ingin menanyakan langkah konkret saudara dalam mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Masih ada sisa waktu ingin dimanfaatkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Bisa kita hentikan waktunya? Baik, silakan ditanggapi Bapak, waktunya 1 menit. Terima kasih. Dari awal kami sampaikan meritokrasi adalah kunci. Tentunya yang nanti punya kompetensi akan kita tempatkan sesuai dengan kompetensinya. Harapan itu menghindari daripada KKN. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses kami dalam memerintah, insya Allah pemerintah kan ke depan harus melayani. Jangan sampai kita dalam proses menempatkan suatu jabatan, menempatkan suatu dinas, ini kita lakukan pungli, apalagi untuk menempati suatu jabatan. Harapan kita semuanya berdasarkan kompetensi, kemampuan daripada setiap sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Oki. Insya Allah kalau kita transparan, terbuka, tentu apa yang kita harapkan KKN nanti akan terhindarkan. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin ditambahkan? Silakan Bapak, kami persilakan. Silakan, sudah cukup? Baik, sudah cukup, boleh kita hentikan waktunya, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk masing-masing pasangan calon malam hari ini, baik pasangan nomor urut 01 dan pasangan nomor urut 02. Di segmen selanjutnya akan semakin lebih seru lagi karena masing-masing pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami.
nomor ini katanya selingkuh. Mano, Ingo. Ay, sudahlah Bu, yang namanya politik tuh udah kata yang benar. Banyak yang saling ngerobok ke 1000 cara nak ngerobok ke lawan. Semua orang memiliki hak suara yang sama. Bagaimanapun keadaannya, siapapun memiliki hak dan kesempatan untuk memilih. KPU Provinsi Sumatera Selatan memastikan TPS akses untuk yang berkebutuhan. Untuk pemilih khusus tunanetra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Apabila perlu didampingi, petugas kami siap melayani. Mari kita tunaikan hak kita bersama karena setiap suara sangat berharga. Gunakan hak suara Anda pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Sibuknya doi, lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar pemilih tetap buat pemilihan KG. Iya, mana caranya ngeceknya? Aku juga ngecek. Mudahlah itu, kau buka by websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus, kau masuk nik sesuai KTP, kau masuk nomor WhatsApp, AG ada kode OTP-nya. Oh, jadi kita pacak tahu ya kita terdaftar di TPS mana? Iya, kalaupun yang kau terdaftar, kau langsung hubungi KPU Sumsel. Jadi yang kau pacak langsung diurus. Nah, lado nama aku. Lah pacak nyoblos aku ya. Padek Nian, biar kita pacak nyoblos bareng ya. Abis nyoblos kita lanjut ngopi. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Kamu kapan balik? 27 November aku bakal balik kok sayang. Cepet banget baliknya. Pasti dia nggak bisa jauh-jauh dari aku. Karena aku ke TPS, mau pilih gubernur sama wakil gubernur kita. Jangan lupa, tanggal 27 November, gunakan hak pilihmu di pemilihan 2024. Satu suara kita sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Kan untuk masa depan kita berdua juga. Iya, November ya. Sederhana, kita tidak boleh acuh terhadap hal-hal kecil yang berdampak besar. Setiap orang tentu ingin menentukan pilihan yang terbaik. Pemimpin yang dipilih akan membentuk harapan dan masa depan. Untuk kita renungkan dengan hati yang teduh. Pemilihan bukanlah medan perseteruan, tapi panggung persatuan. Setiap pilihan adalah masa depan yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kita tetap bersama dalam persaudaraan. Sibuknya doi, lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar. Iya, mana caranya ngeceknya? Aku juga ngecek. Mudahlah itu, kau buka by websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus, kau masuk nik sesuai KTP, kau masuk nomor WhatsApp, AG ada kode OTP-nya. Oh, jadi kita pacak tahu ya kita terdaftar di TPS mana? Iya, kalaupun yang kau terdaftar, kau langsung hubungi KPU Sumsel. Jadi yang kau pacak langsung. Padek Nian, biar kita pacak nyoblos bareng ya. Abis nyoblos kita lanjut ngopi. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Kamu kapan balik? 27 November aku bakal balik kok sayang. Cepet banget baliknya. Pasti dia nggak bisa jauh-jauh dari aku. Karena aku ke TPS, mau pilih gubernur sama wakil gubernur kita. Jangan lupa, tanggal 27 November, gunakan hak pilihmu di pemilihan 2024. Satu suara kita sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Kan untuk masa depan kita berdua juga. Iya sayang, aku tunggu suara kamu 27 November ya. Di tanah Sumatera Selatan yang kaya akan budaya dan sejarah, kita tidak boleh bimbang untuk memilih hal-hal yang sederhana. Kita tidak boleh acuh terhadap hal-hal kecil yang berdampak besar. Setiap orang tentu ingin menentukan pilihan yang terbaik. Pemimpin yang dipilih akan membentuk harapan dan masa depan. 3 pasangan terbaik Sumatera Selatan telah maju, membawa visi besar untuk kita renungkan dengan hati yang teduh. Pemilihan bukanlah medan perseteruan, tapi panggung persatuan. Setiap pilihan adalah masa depan yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kita tetap bersama dalam persaudaraan. Semua orang memiliki hak suara yang sama.
Bagaimanapun keadaannya, siapapun memiliki hak dan kesempatan untuk memilih. KPU Provinsi Sumatera Selatan memastikan TPS akses untuk yang berkebutuhan. Untuk pemilih khusus tunanetra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Apabila perlu didampingi, petugas kami siap melayani. Mari kita tunaikan hak kita bersama karena setiap suara sangat berharga. Gunakan hak suara Anda pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Sibuknya doi, lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar pemilih tetap buat pemilihan kagak. Nah iyo, camano caranya ngeceknya? Aku juga ngecek. Mudahlah itu, kau buka bayi websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus kau masuk nik sesuai KTP, kau masuk nomor WhatsApp, ada kode OTP-nya. Oh, jadi kita pacak tahu ya kita terdaftar di TPS mano? Iya, kalaupun yang kau terdaftar, kau langsung hubungi KPU Sumsel. Jadi yang kau pacak langsung diurus. Nah, lado nama aku. Lah pacak nyoblos aku ya. Padek Nian, biar kita pacak nyoblos bareng ya. Abis nyoblos kita lanjut ngopi. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Kamu kapan balik? 27 November aku bakal balik kok sayang. Cepet banget baliknya. Pasti dia nggak bisa jauh-jauh dari aku. Kan aku ke TPS, mau pilih gubernur sama wakil gubernur kita. Jangan lupa, tanggal 27 November, gunakan hak pilihmu di pemilihan 2024. Satu suara kita sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Kan untuk masa depan kita berdua juga. Iya sayang, aku tunggu suara kamu 27 November ya. Di tanah Sumatera Selatan yang kaya akan budaya dan sejarah, kita tidak boleh bimbang untuk memilih hal-hal yang sederhana. Kita tidak boleh acuh terhadap hal-hal kecil yang berdampak besar. Setiap orang tentu ingin menentukan pilihan yang terbaik. Pemimpin yang dipilih akan membentuk harapan dan masa depan. 3 pasangan terbaik Sumatera Selatan telah maju, membawa visi besar untuk kita renungkan dengan hati yang teduh. Pemilihan bukanlah medan perseteruan, tapi panggung persatuan. Setiap pilihan adalah masa depan yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kita tetap bersama dalam persaudaraan. Sibuknya doi, lagi ngapain memang? Ini lagi cek daftar pemilih tetap buat pemilihan kagak. Nah iyo, camano caranya ngeceknya? Aku juga ngecek. Mudahlah itu, kau buka bayi websitenya, cek dptonline.kpu.go.id. Terus kau masuk nik sesuai KTP, kau masuk nomor WhatsApp. Anda kembali bersama kami di debat publik kedua, calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Ini merupakan segmen di mana nanti masing-masing pasangan calon bisa saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Tapi sebelum kita memasuki soal untuk saling bertanya ini, saya perlu mengingatkan kepada seluruh hadirin agar tetap untuk menaati tata tertib yang sudah saya sampaikan di awal acara tadi. Dan selanjutnya mari kita mulai debat di segmen ketiga untuk sesi saling bertanya satu sama lain. Oleh karena itu saya langsung saja mengundang masing-masing pasangan calon untuk menempati podium yang sudah kami sediakan. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menempati podium. Perlu saya sampaikan bahwa untuk malam hari ini tema debatnya sekali lagi untuk bertanya malam hari ini harus berkaitan dengan tema debat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh panelis, di mana saya sampaikan sekali lagi tema debat kita ada 4, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan subtema reformasi birokrasi dan tingkat kepuasan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah dengan subtema kualitas infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan nasional dengan subtema kesesuaian dengan arah pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan subtema memupuk kesadaran kebangsaan dan menjaga keberagaman persatuan. Adapun mekanisme debat di segmen ketiga untuk saling bertanya malam hari ini yaitu debat terbuka di mana masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu bertanya kepada paslon lainnya, lalu dijawab, selanjutnya menanggapi jawaban dan memberikan tanggapan kembali. Saya sebagai moderator akan melakukan drawing untuk menentukan pasangan calon mana yang mendapatkan giliran pertama kali untuk bertanya terlebih dahulu. Selanjutnya, pasangan calon yang terpilih berdasarkan drawing dipersilakan untuk bertanya kepada pasangan calon lainnya dan waktu untuk para pasangan calon memberikan pertanyaan. Mohon diingat, durasi untuk memberikan pertanyaan hanya 1 menit, kemudian durasi untuk menjawab pertanyaan 2 menit, kemudian paslon menanggapi jawaban paslon lain berdurasi 1 menit dan kembali menjawab tanggapan berdurasi 1 menit pula. Dan mekanisme tersebut hadirin semuanya akan kita lakukan sebanyak 2 kali putaran. Dan kriteria pertanyaan yang diperbolehkan dalam debat malam hari ini yaitu pertanyaan ataupun tanggapan yang disampaikan tidak boleh bersifat pribadi atau personal ataupun keluar dari tema visi misi yang disampaikan. Jawaban yang disampaikan harus sesuai dengan pertanyaan, fokus dan tidak keluar dari pertanyaan. Masing-masing calon tidak diperkenankan untuk memotong pasangan calon lainnya ketika sedang berbicara. Perhitungan waktu untuk memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, serta menanggapi jawaban akan mulai dihitung dari kata pertama yang diucapkan. Dilarang pula mengajukan pertanyaan yang menggunakan singkatan ataupun istilah bahasa asing. Jika menggunakan singkatan ataupun istilah bahasa asing, mohon untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Kami ingatkan pula para calon bupati untuk mendengarkan pertanyaan dengan sebaik-baik mungkin karena pertanyaan tidak akan diulang kembali. Baiklah pemirsa dan juga hadirin yang berada di ruangan ini, sesuai dengan mekanisme debat kita di segmen ketiga kali ini, saya sebagai moderator akan melakukan drawing terlebih dahulu untuk menentukan pasangan calon mana yang akan bertanya pertama kali terlebih dahulu. Pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan Bapak, waktu bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Ini sesuai dengan yang disampaikan tadi mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi bagaimana upaya inovasi paslon untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas nasional ke dalam kebijakan ekonomi daerah lokal untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa yang masih kategori berkembang dan desa tertinggal yang selaras dengan tujuan SDGA, pembangunan jangka menengah nasional ataupun RPJMN. Baik, sudah cukup atau ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami meminta kesediaan dari paslon nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Mungkin maksud Pak Sodik SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi ke depan bahwa Kabupaten Oki ini sangat luas. Tentu yang harus diperhatikan masalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini semua harus terpenuhi. Karena kita tahu bahwa masih banyak masyarakat
mengeluhkan masalah air yang bersih. Ini bagian dari sanitasi yang harus kita selesaikan. Dan tentu infrastruktur adalah hal yang paling penting karena konektivitas akan terbangun, hasil bumi akan keluar. Kita tahu bahwa masyarakat perkebunan, pertanian, perikanan mengharapkan akses jalan yang baik. Kemudian di bidang pendidikan, insya Allah kita akan memperhatikan setiap sekolah bagaimana fasilitas sekolah ini harus baik. Tidak boleh lagi sekolah yang hampir roboh, apalagi nanti bisa mengakibatkan terdampak kepada anak didiknya. Insya Allah di pesisir pantai itu masih banyak yang rusak, Pak Sodik. Kami datang ke Air Putih, ini sekolah masih ada yang belum beres, sekolah filial. WC-nya belum ada, infrastrukturnya rusak. Ini yang harus kita selesaikan ke depan. Masalah kesehatan pun sama seperti itu. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kami selesaikan karena kita mendorong bagaimana UHASI Kabupaten Oki ini bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Kabupaten Oki. Semuanya bisa mendapatkan akses jaminan kesehatan. Semuanya harus bisa terlayani. Harapan kita bahwa pemerintah ke depan harus melayani masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan baik agar tujuan utama Oki Maju Bersama itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, masih ada sisa 17 detik. Ingin ditambahkan atau ingin dimanfaatkan? Sudah cukup? Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi paslon nomor urut 2 atas jawaban yang diberikan. Waktunya 1 menit. Memang benar untuk Ogan Komering Ilir ini sangat luas. Dengan luasan-luasan tersebut, agar sekolah-sekolah itu juga baik, tentu di situ menurut saya juga itu ya harus disinggung juga masalah pertanian yang selama ini sedang tenggelam. Agar supaya kalau pertanian itu juga disinggung otomatis itu nanti juga akan baik. Tentu ini sangat tepat sekali juga kalau dunia pendidikan dan pertanian semuanya itu akan kita angkat bareng-bareng. Jadi menurut saya itu yang paling baik. Terima kasih. Masih ada sisa waktu ingin ditambahkan Bapak? Sudah cukup? Atau masih ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik, kita cukupkan. Silakan ditanggapi kembali, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah guna untuk ekonomi berkelanjutan. Kita tahu di Kabupaten Oki ada yang namanya irigasi. Irigasi dibangun oleh pemerintah pusat yang harapannya bisa membantu petani-petani yang ada di Kabupaten Oki untuk mendapatkan hasil panen yang lebih. Tapi realita yang ada di Kabupaten Oki sendiri kurang pengawasan, kurang monitoring. Sehingga ketika Muhendi Supriyanto diberi amanah itu menjadi target kami. Agar hasil panen petani kita bisa sesuai dengan harapan 3 kali dalam setahun. Ketika hasil panen kita meningkat maka pasti ekonomi masyarakat akan juga meningkat lebih baik. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup? Tampaknya sudah cukup. Baik, selanjutnya saya akan mengambil 1 nomor lagi di sini. Tentu saja yang keluar di sini karena hanya ada 2 nomor di fishbowl moderator. Maka untuk putaran pertama ini di bagian keduanya yang keluar adalah tentu saja adalah nomor urut 2. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Tentu saja pelayanan masyarakat di bidang kesehatan ini menjadi penting. Seperti kita ketahui bahwa penerapan UHC, Universal Health Coverage, atau pembangunan kesehatan yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan ini adil dan bermutu. Tentu pasti membutuhkan anggaran yang signifikan. Tentu bagaimana strategi paslon nomor urut 1 untuk memastikan seluruh masyarakat terutama di daerah terpencil, Kabupaten Oki mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Mungkin ini yang... Masih ada sisa waktu, ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup. Baik, silakan dijawab pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih.
tentu kita akan meningkatkan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat-tingkat pelosok. Kita dirikan puskesmas, pustu di tingkat-tingkat desa-desa pelosok, dan tentu kita berikan tenaga-tenaga kesehatan yang cukup dan kita berikan insentif sehingga tenaga-tenaga kesehatan tersebut dapat betah bekerja di tempat-tempat terpencil sehingga semua masyarakat akan telayani kesehatannya dengan baik. Kemudian dan tentu harapan kita semua penduduk di pelosok-pelosok mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kesehatan tersebut. Masih ada sisa waktu, silakan ditambahkan jika ditambahkan. Nah, ini sesuai juga waktu saya turun di beberapa pelosok. Di pelosok-pelosok, bahkan itu memang itu sesuai dengan harapan, yaitu minta seluruh desa ataupun daerah pelosok itu minta dokter demi untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sekitar. Dengan hal tersebut, pasangan jadi nanti akan selalu memberikan dan memberi fasilitas-fasilitas, baik itu tenaga-tenaga medis ataupun dokternya, yang sehingga di situ dengan ada penempatan dan penambahan insentif untuk dokter dan pegawai-pegawai tersebut, sehingga itu saya yakin dan percaya akan menimbulkan pelayanan tentang kesehatan dengan masyarakat akan tercapai dengan baik. Masih ada sisa waktu yang ditambahkan? Sudah cukup tampaknya. Selanjutnya kami meminta kesediaan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Insya Allah nanti ketika Muhendi dan Mas Supriyanto diamanahkan menjadi bupati dan wakil bupati, masalah kesehatan adalah yang utama harus juga kita perhatikan. Selain infrastruktur, kita berharap ke depan, karena jarak rentang kendali Kabupaten Oki ini sangat luas, ke depan kita akan lakukan inovasi, yaitu layanan kesehatan bergerak. Bagaimana kita akan mendatangi kecamatan-kecamatan yang jauh, desa-desa yang jauh, harapan kita ini nanti bisa membantu masyarakat dalam mengakses masalah kesehatan. Kemudian peningkatan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan. Bagaimana kita tahu puskesmas kita masih banyak yang belum lengkap peralatannya. Ini juga akan kita dorong sehingga peralatan kesehatan ini bisa merata di seluruh kecamatan. Kemudian harapan kita adalah sumber daya manusianya yang berkualitas. Insya Allah ketika Muhendi dan Supriyanto diamanahkan, nakes, dokter akan kita perhatikan, akan kita berikan TPP kepada para nakes sehingga nanti ini menjadi motivasi bagi masyarakat. Waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Silakan ditanggapi kembali. Pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit. Baik, saya pikir kita semua akan memberikan pelayanan yang baik, kesehatan, dan tentu masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kita akan membuat seluruh masyarakat di pelosok-pelosok akan mendapatkan pelayanan terbaik, dan tentu para tenaga medis juga akan kita siapkan dengan insentif sehingga mereka betah bekerja di tempat-tempat pelosok seperti itu. Masih ada sisa waktu, silakan ditambahkan. Itu untuk masalah di pelosok enggak usah khawatir. Karena saya berangkat dari pelosok, ini juga dari pelosok. Otomatis nanti ketemunya akan di kota. Enggak usah khawatir kalau yang di daerah-daerah yang pelosok. Insya Allah itu nanti akan terrealisasi. Masih ada sisa waktu, ingin dimanfaatkan atau sudah cukup? Baik, tampaknya sudah cukup. Jika ingin bertepuk tangan bagi masing-masing pasangan calon, kami persilakan. Putaran pertama di segmen ketiga ini sudah kita lewati, sekarang kita akan memasuki putaran kedua di segmen ini. Mekanismenya masih sama, moderator akan mengambil 1 nomor dari fishbowl yang ada di hadapan hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saya akan ambil 1 nomor. Ternyata yang muncul adalah nomor 1. Oleh karena itu, kesempatan selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit. Kami persilahkan 1 menit.
Baik, terima kasih. Kami ingin menanyakan tentang gagal tanam di daerah Kecamatan SP Padang dan sekitarnya. Tentu ini merupakan suatu kebijakan yang mungkin ada kebijakan keliru. Menurut pendapat saudara apa yang mengakibatkan? Karena sebelum 14-15 tahun yang lalu, masyarakat desa SP Padang dan sekitarnya, kemudian Pampangan, kemudian juga Kayu Agung, semua dapat menanam padi yang menguning, tapi sejak beberapa tahun terakhir mengalami gagal tanam. Ya. Kami ingin menanyakan apa langkah saudara untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak untuk dijawab, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Abdianto, bahwa kita tahu ini menjadi bahan kampanye Bapak dan Pak Sodik untuk turun ke daerah-daerah itu, dan kami sudah mendengar ini. Insya Allah ke depan kita tahu bahwa iklim ini berubah Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya banyak sebab yang bisa menyebabkan gagal tanam. Dan tentu ke depan ini menjadi PR. Saya heran kenapa Bapak tidak menyelesaikan sewaktu Pak Sodik menjabat Wakil Bupati dan Pak Abdianto sebagai Ketua DPR. Bapak tahu bahwa ini terjadi permasalahan. Kenapa waktu itu tidak diselesaikan? Insya Allah ketika nanti Muhyiddin Supriyanto terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, kita akan optimalisasikan lahan-lahan yang ada. Bahwa kita tahu program Pak Prabowo adalah swasembada pangan. Program Muhyiddin Supriyanto menjadikan Oki lumbung pangan. Dan kita akan jemput bola dengan pemerintah pusat. Insya Allah kita akan berkolaborasi, akan bersinergi sehingga lahan-lahan yang tadi punya permasalahan ini akan kita selesaikan secara bertahap. Kita ingin masyarakat Oki khususnya petani itu sejahtera. Tentu operatornya adalah pemerintah. Dan insya Allah ketika Muhyiddin dan Supriyanto diamanahkan, kami akan menyelesaikan itu semua Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu berikan kesempatan kepada kami. Kami belum pernah menjabat di Kabupaten Oki. Maka dari itu berikan kesempatan kami untuk menyelesaikan permasalahan ini. Insya Allah kami pula punya jalannya, punya aksesnya untuk menyelesaikan masalah pertanian yang ada di Kabupaten Oki. Harapan kita bahwa petani ke depan tentu harus sejahtera. Dimulai dari lahan pertanian yang nanti bisa mereka tanam dengan baik. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin ditambahkan? Mungkin kepada calon wakil? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya, silakan ditanggapi kembali pasangan calon nomor urut 1, waktunya 1 menit. Oke, setelah saya pelajari, bahkan saya pelajari ini tadi apa, kenapa enggak diselesaikan waktu Pak Sodik zaman dulu. Itu sebenarnya sudah saya gali, saya cari solusinya itu gimana dengan adanya perusahaan-perusahaan yang awalnya petani itu bisa nanam padi, bisa nanam semangka. Saya pelajari, di situ ternyata Pak Muhyiddin itu gara-garanya dengan adanya perkebunan yang dulu sehingga itu tenggelam. Saya tidak akan bisa merampungkan hal itu kalau hanya cukup pemerintah daerah. Karena di situ ada HGU yang harus dirampungi. Kalau itu HGU tidak disesuaikan juga dengan kondisi yang ada, otomatis itu tidak akan rampung dengan permasalahan yang tersebut. Karena terlalu dalam. Di situ ada bendungan-bendungan yang tidak bisa mengalirkan air tersebut. Makanya saya merasa keberatan untuk menyelesaikan hal itu. Makanya di situ dengan hal ini baik, saya waktu sudah habis, waktu sudah habis. Harap tenang, sekali lagi kita harus patuhi tata tertib bahwa dilarang untuk meneriakan atau bersorak-sorak dan menyuarakan suara-suara yel-yel ketika masing-masing pasangan calon tengah menyampaikan paparan ataupun penjelasannya dalam debat malam hari ini. Karena jika pendukung pasangan calon justru berteriak-teriak, menyuarakan yel-yel ketika pasangan yang tengah didukungnya tengah berbicara, ini justru akan merugikan masing-masing pasangan calon yang didukung. Karena mungkin pemirsa bisa saja tidak bisa menangkap karena adanya suara distorsi di belakang panggung ini. Baik, silakan Bapak untuk ditanggapi, waktunya 1 menit. Kalau cuma omon-omon nggak ada solusinya percuma Pak. Karena kita ini kalau diberikan amanah,
diberikan jabatan, harus kita jalankan, harus kita selesaikan permasalahan itu. Karena guna jabatan ini untuk membantu masyarakat. Nah insya Allah kita tidak menghalangi investasi, karena Oki ini luas. Siapa yang bisa menanam daerah seluas ini kalau tidak ada investasi di Kabupaten Oki, Bapak dan Ibu sekalian. Nah harapan kita, investasi di Oki harus terus masuk, perusahaan-perusahaan harus kita bantu, kita dorong berinvestasi di masyarakat. Yang penting tidak menyalahi aturan yang ada. Pemerintahlah sebagai pengawasnya. Jabatan Wakil Bupati itu sesuai undang-undang pengawasan Pak. Jadi selama ini Bapak kemana saja, awasi Pak masalah yang ada di Oki. Tentu nanti ini harus diselesaikan, insya Allah Muhendi Suprianto akan menyelesaikan permasalahan itu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu yang ditambahkan atau sudah cukup? Baik, tampaknya sudah cukup. Selanjutnya saya juga akan mengambil satu bola lagi di dalam fishbowl ini. Yang tersisa hanya satu, sudah pasti adalah nomor 2. Untuk itu kami mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Salah satu program prioritas Paslon 01 adalah renovasi 5.000 rumah tidak layak huni. Tentu saja ini membutuhkan anggaran yang besar. Dengan kondisi APBD Kabupaten Oki yang terbatas, bagaimana Anda memastikan bahwa program ini dapat terrealisasi tanpa mengorbankan alokasi anggaran untuk sektor prioritas lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, serta bagaimana menjamin transparansi dalam proses pengadaan, penentuan penerimaan manfaat dan pelaksanaan renovasi, tidak terjadi penyimpangan atau praktek KKN. Masih ada sisa waktu ingin ditambahkan atau sudah cukup? Baik, sudah cukup. Silakan Bapak dijawab, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih. Masalah bedah rumah yang 5.000. Karena di situ 5.000 saya targetkan dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan 5 tahun otomatis itu dalam setahun 1.000. 1.000 dalam setahun ini, setahun dalam 1.000 ya, itu nanti itu ada bantuan-bantuan memang dari pusat ada. Kita punya provinsi, kita punya pusat, bahkan di situ bisa juga yang dana itu bisa juga dialihkan ke situ. Saya yakin dan percaya, bahkan di situ dana dari CSR juga bisa kita masukkan ke situ. Kenapa tidak rampung? Kalau tidak percaya jadikan pasangan jadi bupati, rampung semua Oki ini. Saya pastikan rampung Oki ini. Kalau pasangan jadi bupatinya rampung, baik itu sekolahan, baik itu masalah 5.000 rumah. Saya pastikan itu akan rampung. Coba ditambah oleh Pak Wabub. Yang tentu insya Allah salah satunya selain mengentaskan yang lain, kami juga akan mengentaskan persoalan gagal tanam padi yang diakibatkan kebijakan yang salah menurut kami pada pemerintahan sebelumnya di seputar SP Padang dan sekitarnya. Insya Allah kami akan berusaha kembali akan padi menguning di SP Padang dan sekitarnya. Insya Allah kami akan melakukan itu karena menurut kami ada kebijakan yang salah sehingga mengibatkan gagal tanam bagi seluruh masyarakat di seputaran mulai SP Padang, Pampangan dan Kayu Agung. Terima kasih. Masih ada sisa waktu ingin dimanfaatkan atau sudah cukup? Baik, tampaknya sudah cukup. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk ditanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Memang kalau cuma ngomong bisa Pak, kenapa nggak dilakukan dari dulu? 5 jabatan 5 tahun itu lama, apalagi jadi anggota dewan 20 tahun itu lama. Kenapa nggak diselesaikan dari dulu? Mengenai bedah rumah, tidak usah menunggu Muhendi Suprianto jadi. Itu sudah kami lakukan. Saya mendorong bedah rumah selama 5 tahun ini, hampir 5.000 bedah rumah sudah kita lakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tiap tahun kita sudah lakukan itu Pak Sodik, bedah rumah. Silahkan dicek di Kabupaten Oki, kita mendorong itu, sudah kita lakukan. Jadi insya Allah ketika Muhendi jadi akan lebih banyak lagi bedah rumah yang ada di Kabupaten Oki. Insya Allah
tanpa mengandalkan APBD. Kita akan jemput bola. Ada yang namanya program BSPS dari kementerian. Kemudian akan kita dorong CSR, kerjasama dengan stakeholder yang lain. Insya Allah lebih dari 5.000 bedah rumah akan kami lakukan dalam 5 tahun ke depan. Baik, masih ada sisa waktu yang ditambahkan atau sudah cukup? Baik, waktu sudah habis. Silakan ditanggapi kembali. Pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Masalah bedah rumah. Insya Allah bedah rumah yang akan kita lakukan memang betul-betul kepentingan untuk masyarakat Oki tentunya. Dan kita melakukan ini. Baik, bisa menggunakan mikrofon satunya yang di podium Bapak. Ditahan dulu waktunya, ditahan dulu. Kita freeze dulu waktunya sebelum dilanjutkan kembali. Bisa dipergunakan kembali mikrofonnya Bapak. Mungkin kita press button yang di sini. Oke, kita ganti mikrofonnya. Baik, kita lanjutkan tadi di detik ke-42. Silakan Bapak untuk dilanjutkan. Kita lanjutkan kembali detiknya. Oke, kalau masalah bedah rumah. Kita kembali lagi masalah bedah rumah. Memang bedah rumah itu kalau saya melihat itu dulu ada program dari pusat memang ada. Bahkan sudah masuk beberapa tahun yang lalu dengan program bedah rumah. Itu bedah rumah, itu kemarin sempat, bahkan kalau ada salah satu desa itu yang ditolak kok. Kenapa ditolak? Karena di situ itulah kemampuan masyarakat di sana. Dengan kemampuan masyarakat di sana apa? Karena itu duit-duit zakat itu untuk memberikan di sana. Yang sehingga di situ ditolak oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Baik, boleh tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berdebat di debat pamungkas malam hari ini yang diselenggarakan tentu saja oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di segmen selanjutnya tentu kita masih punya satu sesi lagi di mana ini merupakan kesempatan bagi masing-masing pasangan calon untuk meyakinkan warga Kabupaten Oki untuk memilih mereka dalam pilkada serentak di tanggal 27 November mendatang melalui closing statement. Tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi. Calon nomor ini katanya selingkuh. Mano, Iko. Sudahlah Bu, yang namanya politik itu udah kata yang benar. Banyak yang saling ngerobok ke 1000 cara nak ngerobok ke lawan. Tumben Dinda, pagi-pagi lah cantik, nak kemana nak? Dinda nak pergi Pak. Pagi itu kuda di kuyu. Ayu nak nemui kawan-kawan. Ayu nak nyari tahu visi-misi dari setiap pasangan calon. Sudahlah yuk. Nah Dinda, makan dulu nak, kaget dulu nak. Anu. Halo Dinda. Halo. Selamat hari Minggu. Duduk Din. Halo kakak-kakak. Dinda. Dinda. Duduk Din. Iya. Din. Iya. Coba lo kelogomu sudah mencari tahu belum tentang visi misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon?
Dinda nih bingung Kak di rumah tuh. Aduh si Kok masa bodoh. Si Kok udah galak milih. Terus Ibu Dinda nih nah galak makan berita hoax. Itu sih perlu diedukasi, Din. Nah, kebetulan kami dari KPU Ogan Komering Ilir lagi ada sosialisasi nih dengan cara mendatangi komunitas-komunitas dan juga tempat nongkrong Gen Z untuk mensosialisasikan betapa pentingnya melek politik dan juga betapa berharganya suara dari setiap masyarakat. Maka dari itu, kita harus jadi pemilih yang cermat dan cerdas untuk pilkada Ogan Komering Ilir yang kualitas. Terus Dinda ada cak malu Kak? Oh, kalau itu tenang Din, kami bantu kok. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan anak. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Nah, lagi nyantai cak kawan. Pas nian kamu kesini. Iya Pak RT, memang sengaja nian kami nak ke kampung sini. Iya Pak. Nak mensosialisasikan pemilihan serentak 27 November 2024 KG. Tuh Pak. Nah, Kando, Pak Jaka ini nah, enggak tahu nyebar ke berita hoax dari mana. Pak, jangan teman-teman tak. Iya Pak. Kita cari tahu dulu rekam jejak masing-masing pasangan calon kepala daerahnya, visi misinya apa, program kerjanya apa, itu harus jelas Pak. Maksudnya Pak? Maksudnya biar kita ini kakek tidak salah pilih demi kesejahteraan daerah kita 5 tahun ke depan. Dan yang tidak kalah penting lagi, itulah tadi jangan nian mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax yang tersebar selama ini di sosial media. Nah, sekarang kita harus menjadi pemilih yang cermat dan cerdas untuk pilkada Ogan Komering Ilir yang berkualitas. Takut. Wah, makanlah banyak-banyak, kenyang. Nah, Abah nak ngomong hari Apa, ini ya kita ke TPS ya. Iya, Pak. Iya, demi kita menentukan pilihan kita dengan bijak. Demi pilkada Ogan Komering Ilir yang berkualitas dan bermanfaat untuk kita di masa depan. Ya, kita ke TPS ya. Kita ke TPS. Ya. Yuk. Pak, nak kemana? Ke TPS. Kakek. Lah, apa masih pagi rame cepat. Ayo, Pak. Ayo, datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih, wujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berkualitas. Mari kita sukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Ayo kita sukseskan. Anda kembali di debat publik kedua, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Ini merupakan segmen terakhir, segmen pamungkas di mana saya sampaikan tadi, ini adalah kesempatan bagi masing-masing pasangan calon untuk kembali meyakinkan warga Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI untuk memilih mereka di bilik suara pada tanggal 27 November mendatang, beberapa hari lagi. Nah, di segmen ini kita akan bersama-sama menyimak closing statement dari masing-masing paslon yang berusaha untuk merebut hati rakyat, hati warga OKI. Kami informasikan nantinya masing-masing pasangan calon di segmen ini memiliki waktu hanya 4 menit saja untuk menyampaikan closing statement mereka.
Dan kesempatan pertama saya berikan sesuai dengan urutan nomor, yaitu kepada calon nomor urut 1, Bapak Muhammad Jafar Sodik dan Bapak Abdianto SHMH untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu Anda 4 menit, sebelumnya kami persilakan untuk menuju ke podium masing-masing terlebih dahulu para pasangan calon 1 dan 2. Silakan Bapak. Kita tahan dulu. Silakan Bapak untuk menyampaikan closing statement-nya. 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Hadirin masyarakat Oki yang kami cintai, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam debat yang sangat berarti ini. Kami HM Jafar Sodik dan Abdianto Fikri berdiri di sini sebagai pasangan calon yang berkomitmen untuk membawa perubahan yang nyata dan positif bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa sebagai Ketua DPRD dan Wakil Bupati tentu mempunyai keterbatasan. Dan untuk itulah kami maju untuk memberikan kontribusi yang nyata untuk membangun Oki ke depan yang lebih nyata kembali. Kami juga berasal dari latar belakang yang sama dengan Anda, seorang petani yang selalu berharap hari esok akan lebih sejahtera. Masyarakat yang bekerja keras setiap hari untuk menghidupi keluarga dan membangun masa depan yang lebih baik. Kami memahami betul tantangan yang Anda hadapi, mulai dari infrastruktur yang belum memadai, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas hingga pelayanan kesehatan yang seharusnya lebih baik. Kami tidak ingin hanya menjadi pemimpin, kami ingin menjadi teman dan mitra Anda dalam menghadapi setiap tantangan ini. Kami ingin mengajak Anda untuk membayangkan Oki yang lebih baik. Bayangkan jalan-jalan yang mulus, akses ke pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak kita, dan lapangan kerja yang terbuka untuk semua. Kami percaya bahwa semua itu bisa terwujud jika kita bersama-sama mengambil langkah yang tepat. Kami memiliki rencana yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah kita. Kami berkomitmen untuk menciptakan program-program yang berfokus pada masyarakat, tidak hanya mendengar suara Anda, tetapi juga melibatkan Anda dalam setiap keputusan yang diambil. Kami ingin setiap warga merasakan dampak positif dari kepemimpinan kami. Kami ingin setiap desa, setiap kecamatan merasakan keberpihakan dan perhatian dari pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Kami percaya bahwa kekuatan ada pada kita rakyat. Suara Anda sangat berarti dalam menentukan arah masa depan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan memilih paslon jadi, Anda bukan hanya memberikan suara untuk pemimpin, tetapi Anda memberikan suara untuk harapan, untuk perubahan, dan untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita berkomitmen menulis sejarah baru untuk Ogan Komering Ilir, sejarah di mana setiap warga dapat merasakan keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan yang sama. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Pilihlah paslon jadi, karena kami adalah pasangan yang siap mendengarkan, siap bekerja keras, dan siap memberikan yang lebih baik untuk rakyat semua. Mari kita buktikan bahwa dengan bersatu kita mewujudkan mimpi-mimpi kita. Ingat, masa depan Oki ada di tangan kita saat kita bersatu dan bersatu. Saat kita satukan tujuan, saat kita pilih pasangan jadi. Dan untuk itu kita tambah pantun. Bunga apa dibungkus kain? Bunga layu di atas meja. Buat apa pilih yang lain? Anda setuju nomor 1 saja. Kupu-kupu hinggap di jambu, saya tembak kena dadanya. Saya ulangi, kupu-kupu hinggap di jambu, saya tembak kena dadanya. Kalau sudah ada nomor 1, buat apa? Agar supaya nanti baik, akan waktu sudah habis, waktu sudah habis. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement-nya kepada Bapak Haji Muhendi Mahzareki, SEMSI, dan Bapak Supriyanto. Waktu Anda 4 menit dimulai dari Anda berbicara.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, debat kedua sudah berakhir. Artinya masa kampanye hampir berakhir. Semua visi, misi dan program sudah kami sampaikan, sudah kami sosialisasikan untuk kemajuan Kabupaten Oki. Kami yakin semua menginginkan Oki yang lebih maju, Oki yang lebih baik ke depannya. Kami ikut pilkada untuk masuk ke dalam sistem, agar memiliki wewenang secara undang-undang untuk sebesar-besarnya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami Muhendi Supriyanto menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses kampanye, termasuk debat kandidat pada hari ini atau perilaku atau tindakan kami yang tidak berkenan bagi paslon Pak Ja'far Shodiq maupun Pak Abdianto, kami kiranya mohon dimaafkan. Karena kami pun begitu, kami sudah memaafkan apa yang disampaikan kepada kami. Kami menghimbau kepada seluruh pendukung, relawan, simpatisan, pasangan Muhendi Supriyanto. Di sisa masa kampanye ini, jangan ada fitnah, jangan menjelek-jelekkan, jangan membuat isu yang tidak benar. Musuh kita bukan paslon lain, musuh kita infrastruktur yang belum merata, masuk masalah narkoba dan juga judi online. Debat kandidat dan kampanye adalah proses yang harus kita lewati secara bersama. Tentu saja setelah semua ini berakhir, kita tetap menjadi sahabat dan saudara. Muhendi Supriyanto memastikan apabila nanti kami diamanahkan menjadi bupati dan wakil bupati, kami adalah bupati dan wakil bupati untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Oki, untuk seluruh agama, untuk seluruh suku, untuk seluruh etnis, untuk seluruh desa, kelurahan, maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Oki. Mari kita jaga kerukunan, harmonisasi di Kabupaten Oki. Pilkada bukan tentang Muhendi dan Supriyanto, bukan tentang menang atau kalah, karena kami yakin suratan takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oki bukan hanya tanah lahir, mati dan hidup, tetapi tempat bertumbuh harapan dan cita-cita. Untuk itu mari kita tuntaskan perjuangan ini untuk Oki maju bersama. Izinkan kami berterima kasih kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, TNI, Polri, teman-teman media, partai pendukung, seluruh relawan, tim sukses, simpatisan, terkhusus masyarakat Oki yang sudah menerima kami dalam bersosialisasi dan berkampanye, serta semua doa dan dukungan yang diberikan kepada kami selama ini. Bapak Ibu masyarakat Oki yang kami cintai, 5 hari lagi kita akan menentukan pemimpin. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk hadir di TPS, pilih pemimpin terbaik sesuai hati nurani. Pemimpin yang Bapak Ibu yakini bisa membawa perubahan bagi Kabupaten Oki yang kita cintai. Hari ini tanggal 22, 2 hari lagi masa tenang dimulai. Masyarakat Oki akan memilih dari 2 paslon yang ada. Pastikan pilihan dan coblos nomor 2. Beli sagu di Benawa, singgah sejenak nikmati panorama. Jangan ragu coblos nomor 2 untuk Oki maju bersama. Coblos nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu, ingin dimanfaatkan? Masih ada 10 detik atau sudah cukup? Baik, sudah cukup. Kalau begitu boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir. Boleh tepuk tangan pendukung pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu. Mana suaranya? Oke, sekarang gantian pasangan calon nomor urut 2, mana suaranya? Semuanya kita ingin mendengar suara yang luar biasa dari ruangan ini. Saya persilakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon, kemudian juga KPU dan juga tentunya tim perumus dan juga tim panelis yang sudah menyukseskan dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk terselenggaranya debat pamungkas pada malam hari ini. Semoga dari perhelatan debat pamungkas atau debat kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024 ini
bisa menjadi referensi dan meyakinkan warga Kabupaten Oki untuk memilih siapa pemimpin mereka 5 tahun mendatang di bilik suara di TPS pada tanggal 27 November 2024. Demikian kebersamaan kita dalam debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024 malam hari ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Tetap jaga terus persatuan dan kesatuan Indonesia. Baik, mohon izin Bapak. Mohon izin untuk berkenan seluruh pasangan calon untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Dan juga bersama moderator dan juga kami mengundang unsur Forkopimda yang sudah hadir untuk dapat berfoto, bergabung bersama kami naik ke atas panggung. Mohon izin Bapak. Kepala Kejari, Kapolres, Ketua KPU, Ketua Bawaslu Oki yang sudah hadir, Ketua DPRD yang sudah hadir, boleh berkenan bergabung bersama kami di atas panggung untuk kita mengabadikan momen kita pada malam hari ini. Baik, mohon izin, boleh dipersilakan langsung bergabung Bapak? Iya, kita bergabung terlebih dahulu seluruh unsur Forkopimda yang sudah hadir. Dan juga kami mengundang anggota beserta Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk berkenan bergabung bersama kami ke atas panggung. Baik, dipersilahkan, mohon izin Bapak kita atur terlebih dahulu. Boleh disusun di kanan kirinya. Baik, mohon izin Bapak kita foto terlebih dahulu Bapak. Setelah itu kita bisa bersalaman. Iya. Baik. Mohon izin gaya formal terlebih dahulu. Mohon izin kami pandu Bapak. Gaya formal terlebih dahulu. Dikasih KPU melayani, tangan kanan di dada. KPU melayani, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih. Dan juga untuk seluruh tim pemenang dan juga pendukung dari kedua paslon dipersilakan untuk meninggalkan ballroom secara teratur, dimulai dari pendukung paslon nomor urut 2 terlebih dahulu dan juga diikuti pendukung paslon nomor urut 1 untuk menikmati santap malam yang telah kami sediakan. Dipersilahkan. Untuk menikmati santap malam yang telah disediakan. Bapak Ibu terima kasih atas kerjasamanya pada malam hari ini dan tentunya kita akan dihibur kembali oleh Kopral